Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Mantra pertama yang ditampilkan Dao Master Blue Dream adalah mantra ofensif yang sangat kuat. Mantra kedua, perisai cahaya dan bayangan, adalah puncak perlindungan. Saat mantra kedua ini muncul, dunia akan berubah warna. Wang Lin belum sepenuhnya memahami Heaven Reversal Stem, dan sekarang dia tenggelam dalam perisai cahaya dan bayangan ini. Pikirannya terus-menerus berpindah-pindah antara dua mantra yang berbeda ini. Perhatikan baik-baik, mantra ketiga yang akan kuajarkan padamu adalah Dao Fusion. Ini bukan mantra serangan atau perlindungan, tetapi mantra Dao yang menggabungkan mantra Anda dengan esensi Anda dengan cara yang khusus. Jika kamu bisa mempelajari mantra ini, kamu bisa menggabungkan semua mantramu dan menghasilkan puluhan juta mantra yang berbeda, atau semuanya digabungkan menjadi satu. Suara Dao Master Blue Dream tenang. Setelah menampilkan Heaven Reversal Stem dan Light and Shadow Shield, dia tidak meletakkan tangannya di tempatnya. Sebaliknya, tangan segelnya membentuk segel yang aneh dan mengarah ke arah yang sempit. Salah satu awan yang terdorong menjauh dengan cepat terbang dan mengelilingi ujung jarinya. Itu menjadi bola kabut dan mulai berputar dengan cepat. Saat berputar semakin cepat, kabut langsung menghilang dan berubah menjadi uap air putih. Uap udara pun ikut berputar dan membentuk pusaran. Namun, pusaran itu dengan cepat berubah sekali lagi, lalu berubah menjadi setetes air berkilauan di atas ujung jari Dao Master Blue Dream dan mulai berputar lebih cepat lagi. Ketika mata Wang Lin mengamati ini, hal itu menyebabkan dia memperoleh pencerahan. Tepat pada saat ini, airnya berubah lagi. Suara berderak menggema dan udara berubah menjadi kristal es. Kristal es dengan cepat terhubung satu sama lain, mengeluarkan suara berderak yang tidak lebih lemah dari suara guntur. Segera, pedang es muncul di ujung jarinya. Pedang ini memiliki panjang 7 kaki dan lebar 3 inci, memancarkan hawa dingin yang tak ada habisnya. Saat sinar matahari menyinarinya, ia memancarkan cahaya warna-warni. Dari awan, kabut, udara, lalu es sebelum akhirnya berubah menjadi pedang es. Pikiran Wang Lin terguncang dalam waktu singkat, merasa seolah-olah dia secara samar-samar memahami sesuatu. Esensi kabut ini telah diubah oleh mantra Dao ini. Tunjukkan dua mantra yang perlu digabungkan. Dao Master Mimpi Biru memandang Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu mengubah skripnya, dan angin hitam menderu ke seluruh dunia. 7 naga hitam muncul di dunia dan mengeluarkan udara dingin yang bisa menjamin seluruh kehidupan. Oh, salah satu dari 6 mantra Kaisar Langit Baifan, panggil angin. Meskipun ini bukan mantra Dao, jika dikembangkan hingga puncaknya, itu masih cukup kuat. Dao Master Mimpi Biru tercengang. Setelah Call the Wind selesai, Wang Lin tidak berhenti sebelum tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke 7 naga hitam. 7 naga hitam mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang menyebar. Saat suara gemuruh bergema, ada kilatan cahaya dan tetesan air hujan muncul entah dari mana. Baifan memanggil hujan. Dao Master Mimpi Biru mengerutkan kening. Dia tidak mengira Wang Lin bisa benar-benar mengucapkan kedua mantra ini. Dia pernah mendengar nama Baifan sebelumnya. Dia adalah penguasa alam surgawi guntur, dan mantranya sangat sulit untuk diintegrasikan. Anak ini memang pintar. Dia pasti menyadari bahwa aku ingin membantu memadukan dua mantra, jadi dia mengeluarkan mantranya yang paling kuat. Dao Master Blue Dream memandang Wang Lin dengan senyuman yang bukan senyuman, dan tangan yang memahaminya. Ketujuh naga hitam itu tiba-tiba gemetar dan berputar-putar membentuk poros raksasa. Sarana itu menyerap semua tetesan air hujan di dalamnya. Gemuruh yang menggelegar terus menggema. Pusat itu menjadi semakin besar hingga seolah-olah menggantikan langit. Dengan pemahaman saya, tujuan dari panggilan angin dan memanggil hujan oleh Baifan adalah untuk menutupi langit dengan memanggil angin dan menutupi bumi dengan memanggil hujan. Tutupi langit dan bumi untuk membentuk dunia. Penggabungan kedua mantra ini seharusnya sebanding dengan perlindungan perisai cahaya dan bayangan. Dao Master Blue Dream mengubah lanskap tangan dan cerpen raksasa di langit menderu semakin keras. Lalu tiba-tiba mulai berkembang. Langit tertutup angin dan bumi terendam hujan. Tidak ada jejak cahaya dan bumi yang tidak terlihat sama sekali.
Bahkan tidak ada energi asal, seolah-olah ia telah terpisah dari luar angkasa dan membentuk dunianya sendiri. Dunia ini bisa besar atau kecil. Ia bisa sebesar alam semesta atau sekecil diri Anda sendiri, menjadikannya bentuk perlindungan yang ampuh. Saat Dao Master Blue Dream memetakan tangan, dunia bergetar dan kembali normal. Ada bola berputar hitam kecil yang melayang di samping pedang es. Apakah kamu dapat memahami mantra ketiga itu akan bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Dao Master Blue Dream maju dan berubah menjadi cahaya biru. Hanya kata-kata perpisahannya yang seperti dia berbicara pada dirinya sendiri yang menggema setelah dia menghilang. Jika dia bisa memulihkan ingatannya, lupakan klan Sutra Biru. Biarpun aku menjadi pengkhianat sistem bintang kuno, lalu kenapa? Kata-katanya penuh dengan tekad, mengungkapkan karakternya dan menjawab pertanyaan Wang Lin sebelumnya. Lingkungan sekitar sunyi dan dunia damai. Seolah-olah semua yang terjadi hanyalah ilusi, hanya kenangan. Wang Lin tidak menyadari kedatangan Dao Master Blue Dream saat matanya menatap pedang es dan bola hitam. Pikirannya tenggelam dalam apa yang baru saja terjadi. 3 mantra yang ditampilkan Dao Master Blue Dream dengan cepat terlintas di pikiran saat dia dengan cepat memverifikasi dan memahaminya. Waktu berlalu, 3 hari, 7 hari, setengah bulan. Tanpa disadari, 1 bulan telah berlalu. Setelah 1 bulan, Wang Lin masih duduk tak bergerak. Matanya merah dan dipenuhi kebingungan. Ada gelombang besar di dalam pikiran, bergelombang seperti gelombang yang menggelegar. Wang Lin telah memahami 3 mantra hebat ini. Namun, mantra ini mengandung dunia. Bahkan dengan pemaksaan dan penjelasan pribadi Dao Master Blue Dream, itu akan sulit untuk dipelajari. Heaven Reversal Stamp, untuk membuat langit menjadi bumi. Wang Lin menutup matanya seolah sedang tidur, tapi pikirannya bekerja seperti orang gila, seolah dia sedang menyimpulkan batasan untuk menyimpulkan perubahan yang terjadi dalam mantra ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berlalu. Wang Lin telah duduk di puncak gunung selama 4 bulan. Lebih dari 100 malam dan siang telah berlalu, dan sekarang adalah musim hujan. Langit tidak lagi biru melainkan dipenuhi awan gelap. Langit menggambarkan dan hujan turun. Kabut membuat dunia tampak semakin kabur. Wang Lin duduk di sana, membiarkan hujan menerpa tubuhnya, tapi dia tidak memperhatikan apapun. Meski mata terpejam, rasa lelahnya telah menimbulkan 2 garis darah yang mengucur seperti air mata dan terhanyut oleh hujan. Pengurangan dalam pikirannya juga telah mencapai puncaknya, membuatnya merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Pada hari ini, hari sudah malam dan hujan terus turun. Petir terkadang menyambar di langit dan menyinari bumi. Pakaian Wang Lin sudah lama basah kuyup dan tubuhnya gemetar. Rasanya gunung itu bergetar. Bersamanya, dia tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membukanya, kilat menyambar di langit. Sambil mengeluarkan bumi, itu juga mengungkapkan pandangan Wang Lin kepada dunia. Matanya benar-benar merah, tapi jauh di dalam pupilnya ada cerminan dunia. Langit, kilat, bumi, dan semua hujan ada di dalam pupil matanya. Yang lebih aneh lagi adalah semuanya berputar perlahan. Beloknya hampir tidak terlihat, namun mereka terus berbelok. Tanah di pupilnya miring dan akan terbalik sepenuhnya. Saat dunia berputar, mata merah Wang Lin menatap dunia di hadapannya. Di bawah permulaannya, dunia yang dipenuhi hujan ini mulai berputar. Seolah-olah dunia luar sedang tenggelam dengan dunia di matanya, dan dunia itu mulai miring. Guntur bergemuruh di langit dan hujan semakin deras. Itu jika awan menyadari bahayanya dan ingin segera melepaskan semua hujan. Namun, saat dunia di dalam murid Wang Lin perlahan berputar, hujan di dalam muridnya berhenti sejenak. Saat hujan berhenti, hujan di dunia juga berhenti secara nyata. Saat ini, mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke arah langit sambil berkata dengan suara serak, "Pembalikan surga." Saat dia berbicara, dunia bergemuruh. Dunia di dalam mata Wang Lin terbalik, dan langit menjadi bumi dan bumi menjadi langit. Hujan yang turun dari langit jatuh ke belakang dan runtuh. Inilah yang terjadi di dunia dalam diri murid-muridnya. Hal ini tercermin dalam dunia nyata yang dia lihat juga. Langit yang dipenuhi guntur tiba-tiba berubah menjadi bumi dan semuanya terbalik. Hujan turun, awan hancur, dan guntur menyebar. Bumi yang menggantikan langit bergemuruh keras. Saat Wang Lin menurunkan tangannya, bumi dengan cepat menekan. Jika seseorang melihat bumi yang menggantikan langit, mereka akan melihat lautan yang terbalik,
ibu kota fana, dan manusia berjalan di tengah hujan. Mereka akan melihat binatang-binatang kecil di dalam hutan lebat dan ular piton berlari kencang di udara. Namun sepertinya mereka tidak menyadari hal ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Heaven Reversal Stem ini dihancurkan, ia akan mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Itu beberapa kali lebih kuat dari mantra lainnya. Dia persamaan tangan. Bumi tidak runtuh tetapi langsung kembali normal. Langit tetaplah langit dan bumi tetaplah bumi. Ini bukan satu-satunya cara untuk menggunakan Heaven Reversal Stem. Jika seseorang diperlakukan sebagai dunia, maka daging, darah, dan kulitnya adalah langit, dan organ di dalamnya adalah bumi. Balikan itu dan tingkat mematikan mantra ini akan meningkat pesat. Wang Lin diam-diam memikirkan dan menekan kegembiraan memahami mantra ini. Dia menutup matanya dan mulai memahami mantra kedua. Ketika Wang Lin menggunakan Heaven Reversal Stem, di Gunung Biru, tangan Dao Master Blue Dream di Sitar berhenti sejenak. Seseorang dengan 5 esensi sungguh mengejutkan. Dia bisa mempelajari Heaven Reversal Stem hanya dalam 4 bulan. Saya pikir dia akan membutuhkan beberapa tahun. Mayoritas planet budidaya di klan Sutra Biru mengalami musim hujan di mana hujan akan terus turun. Terkadang udara mengalir dari langit dan membasahi bumi. Musim hujan ini seringkali berlangsung selama setengah tahun dan kemudian musim yang berbeda akan menyusul, bergantung pada planet budidaya. Planet yang dipahami Wang Lin saat memasuki musim dingin setelah 7 bulan hujan. Musim dingin setelah musim hujan ini sangat mengharukan. Bumi benar-benar lembab dan langsung dibekukan oleh salju. Berjalan di atas bumi yang membeku membuat Anda merasakan dinginnya melalui kaki Anda. Bahkan darahmu seakan melambat dan membeku. Bagi manusia, musim seperti ini akan sangat buruk, tapi manusia dari klan Sutra Biru sudah terbiasa. Dengan ini, dengan bantuan para penggarap klan Sutra Biru, setelah bertahun-tahun, hal itu tidak lagi menjadi kesulitan. Bahkan beberapa makanan dipanen dalam cuaca dingin ini. Semakin dingin suhunya, semakin baik hasil panennya. Kepingan salju melayang di udara dan menutupi ribuan mil daratan. Itu sangat indah. Puncak tempat Wang Lin berada juga tertutup salju, sekarang menjadi gunung yang tenang. Namun, beberapa bebatuan hitam yang belum tertutup menunjukkan seperti apa gunung itu aslinya saat menunggu musim dingin berlalu. Salju di puncak gunung sangat lebat, dan benar-benar mulus tanpa satupun jejak kaki. Wang Lin masih duduk di sana dengan mata tertutup dan tertutup salju. Pedang es dan bola pusaran masih melayang di udara. Salju tidak bisa mendekat, sehingga akan bergerak mengelilingi mereka. Setelah memahami cap pembalikan surga, Wang Lin tinggal di puncak gunung selama 4 bulan lagi. Mantra kedua, Light and Shadow Shield, mengandung kekuatan cahaya dan sangat halus. Wang Lin terus mencoba menyimpulkannya tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Adegan Dao Master Blue Dream menggunakan mantra ini berulang-ulang di pikiran. Pada hari ini, Wang Lin membuka mata yang lelah dan menampilkan salju yang berkumpul di hadapannya. Dia memintanya, ada juga cahaya di Sunderet Nightku dan hukum asal-usul. Kecuali cahaya itu berasal dari matahari terbit, dan cahaya Dao Master Blue Dream tidak ada ketentuannya dengan hukum asal-usul. Cahayanya dikumpulkan dari semua makhluk hidup. Cahaya apa sebenarnya itu? Wang Lin menyebarkan akal ilahi saat dia merenung. Perasaan ilahinya menyebar dengan gunung sebagai pusatnya. Dengan perasaan ilahi yang kuat, dia tampak terpecah menjadi jutaan arah yang berbeda. Dia melihat pegunungan putih, salju berkumpul di bumi, sungai yang membeku, dan pemandangan yang mengapung di laut. Dia melihat ibu kota fana dan beberapa manusia di dalam rumah. Mereka berada di sekitar api unggun, dan dia melihat kehidupan mereka yang hangat. Dia melihat makanan indah dari keluarga kerajaan kaya. Dia melihat para penggarap klan Sutra Biru dan musik indah yang mereka mainkan. Ia melihat salju yang turun dari langit, ikan-ikan langka di bawah sungai yang membeku, dan tumbuh-tumbuhan langka yang tumbuh di bumi yang membeku. Dia melihat langit berbintang yang tak berujung melalui langit yang menyebar, angin dingin, dan salju yang berkilau. Dia melihat beberapa binatang kecil yang gemetar dan mayat terkubur di bawah salju. Dia mencatat semuanya saat pikirannya perlahan menyebar ke seluruh planet. Dia diam-diam memperhatikan, mengamati dalam diam, dan diam-diam menjadi bagian dari dunia sampai musim dingin perlahan berlalu dan salju mulai mencair. Setelah waktu yang tidak diketahui,
Wang Lin melihat cahaya. Saat mengamati keluarga Fana beranggotakan 3 orang, dia melihat cahaya yang sangat hangat. Cahaya ini sangat lemah, seolah-olah akan padam hanya dengan hembusan angin, tapi itu nyata. Perlahan, dia melihat lebih banyak cahaya. Dia kemudian melihat cahaya dari 2 kekasih dan dia melihat cahaya dari tubuh orang kaya. Dia melihat bahkan cahaya datang dari kerangka mati. Cahaya ini dipenuhi dengan kesedihan, keengganan, dan perjuangan. Dia juga melihat cahaya dari binatang kecil itu. Semua kehidupan memancarkan cahaya ini. Gunung, sungai, laut, bumi, langit, semuanya memancarkan cahaya redup. Dia bahkan samar-samar bisa melihat kehidupan ini dari luar angkasa. Dalam pikirannya, segala sesuatu di planet budidaya ini mengandung cahaya ini. Cahaya ini perlahan menyebar seperti percikan di padang rumput, memenuhi pikiran Wang Lin. Dia membuka matanya. Saat matanya terbuka, semua cahaya yang dilihat oleh indera ilahinya berkumpul dengan gila-gilaan menuju tubuhnya. Langit bumi dan memancarkan. Cahaya ini, tumbuh-tumbuhan, gunung, dan sungai bersinar tanpa henti. Bahkan ada cahaya bintang yang datang dari luar angkasa, dan bahkan gunung Wang Lin yang didudukinya melepaskan cahaya. Cahaya ini datang dari segala arah hingga Wang Lin seperti matahari yang terik. Bayangan raksasa terbentuk oleh cahaya ini. Cahaya dan bayangan ini berada di luar dan Wang Lin di dalam. Ada pencerahan di matanya, tapi masih mengandung sedikit kebingungan. Apakah itu vitalitas? Dia mengangkat tangannya dan melambai dalam diam. Cahaya dan bayangan menghilang dan semuanya kembali normal. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa itu cahaya ini. Seolah-olah ada penghalang yang mencegahnya untuk memahami apa itu cahaya. Jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, dia tidak akan pernah tahu apa itu. Wang Lin tidak tahu bahwa penghalang ini adalah pintu menuju langkah ketiga. Sangat sedikit orang yang dapat merasakan penghalang ini, dan bahkan lebih lagi yang mampu menerobosnya seumur hidup mereka. 3 mantra yang diajarkan Dao Master Blue Dream kepada Wang Lin memiliki makna mendalamnya sendiri. Ketika cahaya dan bayangan menghilang, pemandangan Wang Lin muncul pada bola es dan pusaran yang berubah sejak Dao Master Blue Dream pergi. Melihat item kedua ini, Wang Lin menghela nafas panjang. Dari mantra ketiga, hanya mantra Dao ini yang tersisa. Tangan ancaman terulur dan pusaran itu terbang ke tangan. Mata berbinar dan mulai mengamatinya. Bola pusaran ini dibentuk oleh Dao Master Blue Dream dengan mantra Dao. Itu menggabungkan Call the Wind dan Summon the Rain menjadi mantra yang lebih kuat yang berisi dunianya sendiri. Penggabungan ini adalah kekuatan mantra Dao yang ingin diwariskan Dao Master Blue Dream kepada Wang Lin. Saat dia dengan hati-hati mengamati bola kecil di antara jari-jarinya, 5 esensi secara bertahap muncul di mata Wang Lin. Esensinya mulai berputar, lalu gas tak terlihat keluar dari bola dan masuk ke mata Wang Lin. Bola itu semakin mengecil, dan beberapa hari kemudian, bola itu menghilang sepenuhnya. Wang Lin menutup matanya dan mulai memahaminya. Mantra Dao sangat berbeda dari mantra. Baik itu mantra atau kemampuan normal, semuanya dapat dijelaskan dengan jelas, baik itu serangan atau perlindungan, dan efeknya dapat diamati. Seperti stempel pembalikan surga dan perisai cahaya dan bayangan, semuanya bisa dilihat. Mantra Dao tidak terlihat dan tidak mungkin dijelaskan. Wang Lin telah terkena mantra Dao untuk pertama kalinya di alam 7 warna ketika dia menghadapi lelaki tua itu. Dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Jika bukan karena Ji Realm dan Heaven Diving Bed, Wang Lin tidak akan mampu menolaknya. Kali kedua dia bersentuhan dengan mantra Dao adalah ketika dia memasuki alam Dao dengan bantuan penguasa alam tertutup. Dia telah memahami mantra Dao miliknya sendiri, tetapi sulit untuk menjelaskan mantra ini. Meski belum lengkap, mantra Dao Wang Lin akan menimbulkan riak aneh yang melukai musuh tanpa mereka sadari. Di luar sekte iblis, dia mampu melukai sesepuh sekte iblis tanpa orang itu sadari. Saat kontak ini adalah ketiga kalinya dia melakukan dengan mantra Dao. Pikirannya tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia merasa seperti dia bisa mengubah mantra apapun menjadi bentuk atau bentuk apapun. Dibandingkan dengan 2 mantra sebelumnya, mantra Dao ini tidak membutuhkan waktu lama untuk dipahami Wang Lin. Semua mantra Dao seperti ini, jika Anda memahaminya, Anda memahaminya. Jika tidak, bahkan setelah 1000 tahun, Anda tidak akan memahaminya. Dengan mata terpejam,
tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang es terbang ke genggamannya. Meski matanya terpejam, dia bisa merasakan bahwa yang dia pegang bukanlah pedang, melainkan awan. Saat dia memahaminya, suara retakan dan retakan dalam jumlah besar muncul di permukaannya. Sesaat kemudian, itu pecah menjadi kristal es. Kristal es berputar di sekitar tangan kanan Wang Lin dan kemudian meleleh menjadi tetesan air hujan. Kemudian hujan membentuk pusaran dan berputar dengan cepat sebelum berubah menjadi kabut. Kabut itu seperti badai kecil di tangan kanan Wang Lin, lalu perlahan menghilang. Sebaliknya ada awan putih. Wang Lin memegang awan putih di tangannya dan melambai. Awan putih perlahan naik ke langit. Wang Lin membuka matanya dan tersenyum melihat awan putih yang terbang di kejauhan. Mantra ini bisa memadukan mantra. Mantra pertama yang perlu saya gabungkan adalah spatial bending. Meskipun mantra itu sangat kuat dan memungkinkanku untuk bergerak melintasi ruang tanpa akhir, mantra itu memiliki kelemahan yang fatal. Setelah energi asal di dunia terganggu, energi itu tidak dapat digunakan. Wanita berbaju putih sedang menunggu di luar klan Sutra Biru. Hanya dengan melepaskannya sepenuhnya, saya dapat melakukan apa yang saya inginkan di sistem bintang kuno. Kalau begitu aku akan menyerap Joss Flame secukupnya untuk melengkapi 5 esensiku. Api klan burung pipit api dan guntur klan guntur sebar semuanya akan menjadi sumber nutrisi yang bagus untukku. Tanda antara alis orang-orang di sistem bintang kuno itu aneh. Mereka tampaknya mampu mencapai satu sama lain dan terus berkembang menuju kesempurnaan tertentu. Yang ingin aku tahu adalah klan apa yang dimiliki sovereign yang licik itu. Mata Wang Lin berbinar. Jiwa asal lelaki tua berambut putih dari klan bulan itu ada di ruang penyimpanannya. Semua penjelasan dapat ditemukan di sana. Waktu berlalu, angin musim semi menyebar melintasi daratan. Semuanya hidup kembali saat rumput hijau dan aromanya memenuhi udara. Bahkan langit mereka pun berwarna biru abadi. Wang Lin terbangun dari pukulannya beberapa bulan setelah dia memahami fusi tersebut. Menggunakan mantra fusi Dao, pembengkokan tata ruang Wang Lin menyatu dengan dunia dan dirinya sendiri. Dia juga telah melakukan transmisi dan tumpang tindih ruang untuk mendorong spatial bending dari satu variasi ke variasi berikutnya. Saat dia membuka matanya, awan bergerak menembus matanya. Matanya juga berisi langit biru dan bintang-bintang itu sendiri. Kelemahan dari spatial bending adalah ketidakstabilan sebelum menyatu dengan dunia yang akan menyebabkan perubahan pada energi asal dan mengganggu mantranya. Saat Wang Lin terus memadukannya, dia perlahan-lahan memperbaiki kekurangan itu. Dia menggunakan tubuhnya sebagai dunia untuk memicu spatial bending agar menyatu dengan dunia. Selama tubuhnya tetap tidak berubah, bahkan jika energi asal dari luar terdistorsi, hal itu tidak akan mempengaruhi penggunaan spatial bendingnya. Perubahan mantra ini adalah sesuatu yang dipersiapkan Wang Lin khusus untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan dan melambai. Ruang di sekitar gunung mulai terdistorsi dan riak menyebar. Bahkan sinar matahari pun runtuh saat sampai di sini. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan bisa menggunakan spatial bending dalam situasi ini, tapi sekarang mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, sosoknya tampak berubah transparan dan menghilang. Sesaat kemudian, Wang Lin muncul di tempat dia menghilang. Matanya menunjukkan kegembiraan dan kemudian dia duduk sekali lagi. Dia menunjukkan lengan bajunya dan kekacauan energi menghilang. Semuanya kembali normal dan lampu tidak lagi padam. Mantra ini telah mencapai sedikit penyelesaian, tetapi masih ada beberapa ketidaksempurnaan. Menggabungkannya dengan tubuhku memperbaiki beberapa kekurangan, tapi sekarang ia menghabiskan energi asalku sendiri. Saya dapat melemparkannya sekitar kali, tetapi setelah itu saya harus segera memulihkan energi asal saya. Meskipun demikian, ini masih sangat praktis. Hanya sedikit orang yang bisa mencegahku menggunakan mantra ini. Wang Lin berada pada dirinya sendiri sambil menatap ke langit, tatapannya seolah menembus langit hingga keluar klan Sutra Biru. Setelah beberapa waktu, Wang Lin menarik perhatiannya. Mantra berhenti telah menemaninya hampir sepanjang hidup ini, dan 6 mantra Baifan telah menyelamatkannya beberapa kali. Bersamaan dengan 2 mantra ciptaannya sendiri, ada juga stempel pembalikan surga dan perisai cahaya dan bayangan Dao Master Blue Dream. Dengan bantuan Dao Master Blue Dream, Call the Wind dan Summon the Rain telah digabungkan ke dalam dunia mereka sendiri yang dapat menyerang dan bertahan.
Tapi ini hanyalah perpaduan dua mantra. Jika saya bisa menggabungkan Magic Arsenal ke dalamnya, itu kekuatan. Mata Wang Lin berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke langit. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh, dan pusaran yang terbentuk dari perpaduan Call the Wind dan Summon the Rain muncul. Bola pusaran ini tidak besar, tetapi jika ada penggarap yang melihatnya, mereka akan merasa seperti ada dunia di dalamnya. Bola pusaran itu seperti mulut yang akan mulai memadatkan semuanya setelah muncul. Setelah diaktifkan, itu akan menjadi dunianya sendiri. Dao Master Blue Dream telah membantu Wang Lin menciptakan ini. Itu sempurna tanpa cacat dan mengandung kekuatan besar. Arsenal ajaib. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan stempel penyegel surgawi. Raungan menggelegar dan Wang Lin mengayunkan lengan bajunya. Ada kilatan cahaya dan pertempuran jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gelombang menderu-deru menggema di langit. Jiwa pertempuran yang ganas semuanya mengeluarkan aura yang gans. Banyak dari jiwa-jiwa ini adalah orang-orang dari sistem bintang kuno. Selain ratusan pembudidaya di luar formasi alam tertutup, ada sejumlah besar anggota klan bulan dan semua orang yang telah dimakan Wang Lin dalam perjalanan. Semua penggarap sistem bintang kuno memiliki tanda yang berkedip di antara alis mereka. Sekarang mereka semua muncul sebagai pertempuran jiwa, itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat siapapun. Menatap semua orang yang dibunuh olehnya selama 2000 tahun terakhir, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan dengan cepat membentuk segel yang mendarat di setiap jiwa. Stempel penyegel surgawi mulai berkedip dengan cepat dan mulai menyatu dengan bola pendingin. Pada awalnya, fusinya baik-baik saja, tetapi beberapa saat kemudian, rasa penolakan yang besar muncul. Itu seperti udara dan api dan tidak bisa menyatu sama sekali. Wang Lin mengerutkan kening dan memancarkan seteguk esensi jiwa asal, lalu perasaan ilahi yang mengelilingi bola berputar dan stempel penyegel surgawi, memaksa mereka untuk menyatu. Dengan esensi jiwa asal dan perasaan ilahi, penolakan antara bola transformator dan stempel penyegel surgawi ditekan dan keduanya mulai menyatu. Wang Lin terus menatap perubahan itu. Waktu terus berlalu dan stempel penyegel surgawi secara bertahap menyatu dengan bola pendingin. Saat Wang Lin mulai rileks, ekspresi berubah drastis. Dia tidak ragu-ragu untuk mundur dan mulai mengubah tangannya, membentuk lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, bola yang menyatu dengan stempel penyegel surgawi menyala, mengeluarkan aura destruktif, lalu tiba-tiba meledak. Saat meledak, Wang Lin sudah mundur jauh. Dia mengomunikasikan lengan bajunya dan menggunakan seluruh kekuatan untuk mendorong ledakan torsi ini. Pada saat yang sama, dia mengambil bola yang runtuh dan langsung menggunakan spatial bending untuk muncul di area luar angkasa dekat tepi klan Sutra Biru. Saat dia muncul kembali, runtuhnya aliran listrik tidak bisa dihentikan lagi. Itu berubah menjadi badai, dan gelombangnya menggema di seluruh domain bintang. Gelombang suara dan gelombang kejut dari ledakan tersebut meniupkan ke tubuh Wang Lin dan membentuk kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Perasaan hidup dan mati membanjiri pikiran Wang Lin. Dia tidak ragu-ragu melakukan pergantian tangan, menyebabkan cahaya tak berujung berkumpul dari segala arah. Bayangan cahaya raksasa muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Aura destruktif datang dan menyerang dengan bayangan cahaya di sekitarnya. Gemuruh menggelegar, dan dampaknya sangat mengejutkan. Pada saat ini, aura destruktif menghancurkan Wang Lin. Namun, ketika bertemu dengan bayangan cahaya di sekitarnya, bayangan cahaya itu memancarkan cahaya yang kuat dan secara tak terduga memantulkan kekuatan. Pemantulan dan pembiasan cahaya. Karena kekuatan refleksi ini, kekuatan destruktif yang datang ke ruang tak berujung, keluar dari klan Sutra Biru. Gemuruh yang menggelegar terus menggema, dan butuh waktu 15 menit sebelum akhirnya menghilang. Bayangan cahaya menghilang dan Wang Lin menunjukkan senyuman masam. Di hadapannya, bola cahaya dan stempel penyegel surgawi telah terpisah, memancarkan cahaya seperti hantu. Perpaduan ini agak terlalu berbahaya. Wang Lin tersenyum lebih masam. Dia tidak menyangka perpaduan yang dipaksakan akan menciptakan dampak yang begitu mengejutkan. Jika dia menyerah sekarang, sayang sekali. Wang Lin menatap bola pusaran dengan keengganan di matanya. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan dia menelan stempel penyegel surgawi. Lalu tangan tempatnya terulur. Bola elang itu terbang ke tangan ancaman dan dengan sisa bola itu menghilang.
Pada saat yang sama, cahaya hantu melintas di sekitar Wang Lin dan mengelilingi tubuhnya. Dengan berpikir, cahaya itu melonjak dan menyebar dengan gila-gilaan ke pusatnya. Dalam sekejap mata, ia telah menyebar sejauh 10.000 kaki. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki tampak terpisah dari luar, seolah-olah itu adalah dunia lain. Faktanya, inilah yang terjadi. Cold Wind telah membentuk langit dan Summon the Rain telah membentuk bumi untuk menciptakan dunianya sendiri. Tidak ada energi asal dalam area 10.000 kaki ini, hanya keinginan Wang Lin. Dalam jarak 10.000 kaki ini, dia adalah penguasa dunia ini. Karena aku tidak bisa memadukannya dengan paksa, maka aku akan mencoba metode lain. Di dalam dunia 10.000 kaki, Wang Lin membuka mulutnya dan Celestial Sealing Stem terbang keluar. Saat stempel penyegel surgawi keluar, ada kekuatan penolakan yang kuat secara tak terduga sama kuatnya dengan kekuatan perlawanan dari Gunung Biru. Di bawah kekuatan penolakan yang menghancurkan bumi ini, suara letupan bergema seolah-olah stempel penyegel surgawi tidak dapat menahannya lagi. Dan retakan tak terduga muncul di sana. Hal ini menyebabkan sedikit keraguan di mata Wang Lin. Saat dia ragu-ragu, semakin banyak retakan yang muncul, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam mengeluarkan cerita sedih seolah-olah mereka memaksa akhir dunia. Stempel penyegel surgawi ini terdiri dari pecahan alam surgawi guntur dan telah disempurnakan melalui kemenangan ilahi, sehingga hampir tidak bisa hancur. Namun, di bawah kekuatan penolakan ini, retakan muncul di atasnya dan bahkan ada tanda-tanda akan runtuh. Ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia jelas merasakan kekuatan penolakan yang menyebabkan runtuhnya stempel penyegel surgawi ini tidak terlalu kuat, tapi sepertinya ada semacam batasan. Batasan ini mencegah stempel penyegel surgawi ada di sini. Apalagi sekeringnya, panggilan angin dan panggil dunia hujan berisi keinginanku, dan stempel penyegel surgawi juga berisi keinginanku, tapi keduanya tidak bisa menyatu. Saya tidak percaya. Tatapan Wang Lin tegas, dan dia tidak ragu-ragu. Membuat dunia menyusut. Gemuruh yang menggelegar dengan cepat bergelombang. Saat dunia menyusut, semakin banyak retakan yang muncul di Celestial Sealing Stem hingga hancur berkeping-keping. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia ini dan secara tak terduga, menjadi bagian dari dunia saat dunia menyusut. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah jiwa pertempuran yang tak terhitung banyaknya dari orang-orang yang telah dia temukan ke dalam pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Alam 10.000 kaki menyusut ke dalam tubuh Wang Lin, tapi Wang Lin tetap tertegun, menatap ke angkasa. Setelah sekian lama, dia sembuh. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan ada sedikit rasa tidak percaya bercampur di dalamnya. Sambil merenung, bertengger dan dia menghilang. Dia muncul kembali di gunung dan duduk. Dia tercengang untuk beberapa saat dan masih merasa apa yang terjadi sulit dipercaya. Setelah 15 menit, Wang Lin menutup matanya dan pikirannya masuk ke dalam tubuhnya. Di atas jiwa asalnya melayang di sebuah bola berputar, dan di dalamnya ada dunia hujan dan angin. Meskipun dunia angin dan hujan hanya mencakup 10.000 kaki saat berada di luar tubuhnya, dunia itu tidak terbatas di dalam tubuhnya. Pada saat ini, ada banyak benua yang mengambang di dunia ini, dan semuanya terbentuk oleh stempel penyegel surgawi yang runtuh. Ada pertempuran jiwa-jiwa di benua-benua ini dengan berbagai ukuran. Jiwa-jiwa ini tidak mengeluarkan tangisan sedih, mereka hanya duduk di sana. Aura putih susu datang dari atas kepala mereka dan diserap oleh alam. Pada saat yang sama, aura ini langsung masuk ke dalam pikiran Wang Lin menuju 5 esensinya. 5 esensi Wang Lin seperti tanaman di musim semi ketika aura putih susu di sekitarnya, dan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Ini, Wang Lin masih kaget. Karena dia mengenali aura putih susu inilah guncangannya menjadi lebih hebat. Bagaikan petir sambaran bergema di pikiran. Wang Lin tidak bernyanyi dengan aura ini. Ketika patung iblis kuno di tanah roh iblis disembah oleh 13 dan mereka, aura ini juga hadir. Di lautan awan, dalam pertempuran melawan air Daois, mantra terakhir yang digunakan air Daois juga mengandung aura ini. Percakapan dengan penguasa alam tertutup dan Dao Master Blue Dream semuanya menunjuk pada kunci untuk menjadi penggerak langkah ketiga, Joss Flames. Wang Lin tidak mengerti apa itu Joss Flames atau bagaimana itu diciptakan. Namun, ketika dia menggabungkan dunia angin dan hujan dengan stempel penyegel surgawi, pemandangan ini terungkap,
yang membuatnya semakin membingungkan. Pertempuran jiwa-jiwa ini adalah orang-orang yang telah dia bunuh, tetapi sekarang mereka telah menjadi murid yang diberi Joss Flames. Ini adalah kekayaan Wang Lin, warisan penguasa alam tertutup, dan pengobatan yang hampir tidak dapat direproduksi. Bahkan Dao Master Blue Dream tidak menyangka bahwa mengajarkan mantra Wang Lin Fusi Dao akan menciptakan perubahan seperti itu. Stempel penyegel surgawi dibentuk oleh pecahan alam surgawi guntur. Alam surgawi guntur diciptakan bertahun-tahun yang lalu oleh penguasa alam tertutup untuk mencegah formasi penyegel alam menyerap api jos alam batin sehingga api jos dapat muncul di alam batin. Meskipun keempat alam surgawi dihancurkan, itu adalah bahan terbaik untuk memproduksi Joss Flames. Namun, jika ini terjadi, itu tidak akan cukup, tetapi fragmen ini juga telah mengalami kegagalan ilahi. Seolah-olah surga sendiri telah menyempurnakan pecahan ini menjadi harta karun bagi Wang Lin. Hal yang memungkinkan lahirnya Joss Flames dimurnikan sekali lagi oleh retribusi ilahi. Wang Lin secara tidak sengaja mengambil benda ini untuk digunakan sebagai magic arsenal. Dengan menggunakan domain hidup dan matinya, dia telah menciptakan 18 lapisan neraka yang menyerap semua jiwa orang yang telah dia bunuh sehingga mereka tidak bisa memasuki siklus yang panjang. Seiring berjalannya waktu, kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dari pecahannya memenuhi 18 lapisan neraka ini. Namun, tanpa ada kesempatan untuk mengaktifkannya, kekuatan ini perlahan akan menghilang. Wang Lin tidak akan pernah menemukan kelainan apapun, karena jiwa pertempuran ini hanya dikelilingi dengan kekuatan untuk menciptakan Joss Flames dan tidak melepaskannya. Kesempatan ini datang ketika Dao Master Blue Dream menggabungkan panggil angin dan panggil hujan ke dalam dunia. Rasanya seperti memberi akar pada tanaman yang tidak dicabut. Kemudian Wang Lin mencoba menggabungkan persenjataan ajaib dan dunia angin dan hujan. Hal ini memungkinkan perubahan ini, peluang ini, muncul. Meskipun ada banyak jiwa pertempuran dan Joss Flames sangat lemah, jauh lebih lemah dari 2 miliar murid Daoist Water, tapi ini adalah Joss Flame yang asli. Kunci untuk mencapai langkah ketiga dan harta Dao yang dicari oleh para penggarap langkah ketiga. Ekspresi Wang Lin sangat aneh. Dia membuka matanya dan diam-diam memikirkan sejenak sebelum melemparkannya ke pikirannya. Bagaimanapun, masih ada bahaya bagi wanita berbaju putih di luar klan Sutra Biru. Meskipun dia secara tidak sengaja telah membuat harta karun ini, jika itu tidak membantu menyelesaikan krisis dari wanita itu tidak ada gunanya. Mata berbinar dan tangan terulur ke depan. Retakan ruang penyimpanan muncul dan tulang jari besar terbang keluar. Saat melayang di udara, itu tampak seperti sebuah benua. Tulang jari dewa kuno itu seperti planet budidaya. Meski hanya setengah dari tulang jari aslinya, auranya sangat padat. Wang Lin dengan jelas merasakan aura ini dari bawah. Aura kuno di dalam jari itu sangat kuat, hingga hampir menjadi jasmani, namun tidak dapat diserap. Ada sedikit keinginan di dalam yang tidak memungkinkan siapapun untuk memperpanjangnya. Menatap separuh tulang jari, bintang dewa kuno Wang Lin muncul dan berputar perlahan. Dia berusaha untuk menyerap tetapi pada akhirnya tetap gagal. Tuo Shen menggunakan mantra yang sangat kuat untuk memungkinkan bintangnya mengeraskan gigi. Dia bahkan bisa menyalakan langkah ketiga untuk memperkuat bintangnya. Namun, ada kemauan di dalam aura dewa kuno ini, jadi pasti akan sulit baginya untuk memperdalamnya. Namun, bukan berarti aku tidak punya cara untuk menyerapnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangannya dan meraih ruang penyimpanannya sekali lagi. Ada kilatan cahaya dan sol laser terbang bersama jiwa asal lelaki tua berambut putih klan bulan, tiba di hadapan Wang Lin. Mata lelaki tua berambut putih itu terpejam. Tanda bulan sabit di antara kelopak berkedip samar, menahan sol laser. Karena klan bulan memiliki tulang jari dewa kuno, mereka pasti punya metode untuk menggunakannya. Menatap Wang Lin sekilas pada jiwa asal lelaki tua berambut putih itu. Tingkatannya sangat tinggi, hampir sebanding dengan Kaisar Ilahi Naga Azure, hampir mencapai penyakit hawar surga keempat. Jika Wang Lin bertemu dengannya selama ini, dia tidak akan menjadi lawannya. Namun, orang ini jelas bukan tandingan serangan kuat Tuo Shen dan akhirnya terluka parah oleh Tuo Shen. Kemudian, ketika tulang rahang terbelah dua, tubuhnya roboh akibat gelombang kejut aura dewa kuno. Bahkan jiwa asalnya terluka parah, yang memberi Wang Lin kesempatan untuk menangkapnya. Namun, lelaki tua ini sangat kuat,
dan jiwa asalnya telah berubah menjadi fisik, seperti tubuh aslinya. Jika bukan karena Soul Laser yang memiliki efek fatal terhadap jiwa asal, Wang Lin tidak akan bisa menyegelnya. Menatap jiwa asal lelaki tua berambut putih itu, tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Soul Laser segera memancarkan cahaya emas gelap dan menyusut. Jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Dia membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin. Kamu hanyalah dewa kuno bintang 6. Klan bulanku telah banyak membunuh sepertimu. Meskipun kamu telah menangkap jiwa asal orang tua ini, apa yang dapat kamu lakukan? Jiwa asal orang tua ini telah berubah menjadi fisik dan tidak dapat mati atau dihancurkan. Orang tua itu menangkap dan menutup matanya. Dia berhenti memperhatikan Wang Lin dan mencoba menggunakan energi asalnya. Namun berkat Soul Laser, semuanya tersegel. Wang Lin tidak berbicara dan mencocokkan tangannya. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul. Dia tanpa ampun menikam jiwa asal lelaki tua itu dengan pedang darah. Pedang darah langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu, dan dia mengeluarkan lendir yang ditelannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Saat lelaki tua itu berteriak, Wang Lin mengangkat pedang darahnya dan membelah jiwa asal lelaki tua itu. Esensi jiwa asal dalam jumlah besar yang tersisa, dan Wang Lin menyempurnakannya. Aku tidak bisa membunuhmu. Seorang anggota klan nakal berani menjadi begitu sombong. Suara Wang Lin terdengar dingin, dan dia menyelimuti pedang darah di tangannya sekali lagi, memotong jiwa asal lelaki tua itu. Orang tua itu berteriak lebih sedih lagi dan tubuhnya gemetar. Dia menatap pedang darah di tangan Wang Lin dan ketakutan memenuhi matanya. Ini, pedang macam apa ini? Wang Lin tidak menjawab pertanyaan orang tua itu. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia melingkari pedang darah di tangannya ke arah jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua itu berjangka angsur menjadi semakin pelan seiring berjalannya waktu. Dia samar-samar menebak niat Wang Lin, dan dia mulai panik. Wang Lin tidak akan membunuhnya, tapi terus memanaskannya. Dengan Soul Laser, dia bahkan tidak bisa pulih. Dia hanya bisa memandang dengan ketakutan ketika esensi jiwanya bocor. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Setelah beberapa jam, lelaki tua itu menjadi lemah hingga batasnya. Semua energi asal dalam tubuhnya telah bocor dan luka menutupi jiwa asalnya. Pedang darah juga mengandung kekuatan isap yang mengambil sebagian vitalitasnya setiap kali dipotong. Ini tidak hanya menyakitkan, tetapi dia sekarang sedang bernafas. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Saat dia menarik pedang darahnya, tangannya menekan jiwa asal lelaki tua itu. Perasaan ilahinya keluar dan dia mulai mencari jiwa lelaki tua itu. Jeritan lelaki tua yang sebelumnya lemah itu menjadi lebih keras. Tubuhnya gemetar dan dia mulai melawan seperti orang gila. Namun, saat dia mulai melawan, Wang Lin membayangkan pedangnya dan pedang darah muncul lagi. Itu langsung menembus jiwa asal lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan perlawanannya runtuh. Matanya menjadi kusam dan tubuhnya menjadi transparan, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Setelah sekian lama, Wang Li mengangkat tangan dan ekspresinya menjadi sangat serius. Jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sekarang benar-benar transparan dan perlahan mulai menghilang. Namun, saat dia menghilang, ada kilatan cahaya darah saat pedang darah menembus kulitnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Saat dia meninggal, jiwa lelaki tua berambut putih itu muncul di sebuah benua di alam angin dan hujan. Dia duduk di sana dan mengeluarkan aura putih susu yang mengejutkan. Klan bulan sangat besar. Kelompok yang saya dan Tuo Shen hancurkan hanyalah sebuah cabang. Di sistem bintang kuno, klan bulan masih memiliki 3 cabang lagi. Di cabang utama, ada nenek moyang klan bulan. Orang itu adalah seorang penembak langkah ketiga. Orang tua ini belum pernah melihat penguasa seumur hidupnya. Dia hanya tahu bahwa dahulu kala, penguasa melarikan diri dari alam batin dengan luka parah dan telah pulih di tempat misterius. Dikombinasikan dengan kata-kata Dao Master Blue Dream, Sovereign terluka oleh raungan sesuatu di alam batin dan kemudian melarikan diri dengan panik adalah hal yang dapat dipercaya. Penguasa sedang menyimpannya dengan pintu tertutup karena luka-lukanya. Saya hanya tidak tahu berapa banyak dia telah pulih. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melihat ke langit. Sudah waktunya untuk pergi. Wanita berbaju putih itu pasti masih menunggu di sana. Klan budak para dewa kuno, klan bulan.
Ketika klan bantuan bulan terjadi pada Dewa Kuno, mereka mendapat sekelompok orang misterius. Mantra orang-orang ini sangat mengejutkan dan sangat berbeda dari mantra orang-orang di sistem bintang kuno. Mereka juga sangat mahir menggunakan segel. Hanya berkat bantuan mereka, klan bulan mendapatkan kepercayaan diri dan keinginan untuk hidup para dewa kuno. Namun, bahkan saat ini, klan bulan belum mampu menebak identitas kelompok pembudidaya misterius itu. Bahkan nenek moyang langkah ketiga klan bulan pun tidak tahu banyak. Rumornya adalah bahwa para penggarap misterius yang tiba-tiba muncul sepertinya telah membuat kesepakatan dengan banyak klan tetapi tidak memiliki banyak hubungan dengan selir kekuasaan kuno. Orang-orang ini telah memberi klan bulan mantra aneh yang memungkinkan mereka menyerap kekuatan para dewa kuno. Wang Lin mulai berpikir, dia telah mencari ingatan orang tua itu dan mendapatkan mantra ini, tapi itu belum lengkap. Mantra ini disebut mantra roh mulia. Tidak semua orang bisa membuat mantra ini, dan itu membutuhkan sesuatu yang disebut benih roh. Orang-orang misterius telah meninggalkan beberapa benih roh di tubuh orang-orang klan bulan. Mereka seperti parasit yang tumbuh di dalam anggota klan bulan. Klan bulan menggunakan mantra roh mulia ini untuk menyalakan para dewa kuno yang mati selama perang. Mereka menggunakan ini untuk mengembangkan klan mereka menjadi salah satu klan besar sistem bintang kuno. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasa itu aneh. Seolah-olah lapisan kabut menutupi dunia. Jika dia tidak bisa menghilangkan kabut ini, dia tidak akan bisa melihat semuanya. Matanya berbinar dan dia menemukan lokasi tangan, meletakkan jari dewa kuno raksasa itu ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah membereskan barang-barangnya, dia melihat ke bumi dan mengambil langkah. Dia meninggalkan planet ini dan muncul di luar angkasa. Bintang-bintang bersinar terang saat Wang Lin melayang di angkasa dan mengingat pemandangan aneh wanita berbaju putih. Namun, ada spekulasi di pemikiran. Setelah sekian lama, Wang Lin menekan spekulasi tersebut. Dia diam-diam melihat ke arah Gunung Biru. Dia tampak samar-samar melihat Li Qianmei dan Dao Master Blue Dream. Dia mengungkapkan yang rumit sebelum menghela napas. Lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju tepi klan Sutra Biru. Sebelum dia meninggalkan klan Sutra Biru, riak muncul di bawah kaki Wang Lin dan dia menyatu dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Riaknya menyebar sangat jauh dan perlahan menghilang dari domain bintang. Wang Lin pergi. Saat dia pergi, di Gunung Biru, Dao Master Blue Dream masih memainkan sitar dan tidak mengangkat kepalanya. Li Qianmei diam-diam seolah-olah menjaga dia tidak memperhatikan apapun. Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial untuk bergabung dengan dunia, dan setelah beberapa saat, riak muncul di suatu tempat di sistem bintang kuno. Distorsi datang dari riak seolah-olah ada sosok yang akan muncul. Ada seorang wanita berpakaian putih mengambang ketakutan di luar riak. Tidak diketahui kapan wanita itu muncul. Seolah-olah dia berada di luar klan Sutra Biru pada nafas sebelumnya, dan pada nafas berikutnya dia ada di sini. Dia dengan tenang melihat riak-riak itu, menunggu sosok di dalam. Namun, pada saat ini, riak tiba-tiba berubah dan sosok yang hendak keluar seperti mengambil langkah lain. Dalam sekejap, riak-riak itu semakin kuat dan menyebar hingga semakin lemah, hingga menghilang. Ini adalah kedua kalinya mata wanita itu menampilkan cahaya aneh. Dia diam-diam melihat ke arah mana riak-riak itu menghilang dan kemudian tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Di bagian lain sistem bintang kuno, wanita berbaju putih muncul. Dia seperti seorang utusan. Saat dia muncul, riak bergema di hadapannya. Namun, sama seperti sebelumnya, saat riak-riak itu muncul, riak-riak itu bergetar hebat. Namun, kali ini dia mengangkat tangannya dan melambai. Riak-riak itu diam-diam ditebang di tengahnya dan kemudian dihancurkan. Saat mereka hancur, energi asal dalam aura ini melonjak seperti badai dan membentuk bentangan raksasa selebar puluhan ribu kaki. Semua energi asal tersedot, dan semua mantra transmisi tidak akan berguna sebelum pusaran ini. Saat riak-riak itu pecah dan pusaran itu muncul, sosok Wang Lin muncul dari keterkejutannya. Kelima esensinya tersembunyi di matanya, memungkinkan dia melihat wanita berpakaian putih di dalam pusaran. Yang Mulia mencegah saya pergi beberapa kali. Apa niatmu? Suara Wang Lin datar dan tenang. Wanita itu tidak berbicara. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Wang Lin.
Dengan titik ini, pusaran dalam berputar lebih cepat, mencapai batasnya, dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin merasa seperti berada di rawa dan tidak bisa melepaskan diri dari pusaran tersebut. Dia membayangkan tangan dan dua hantu rusa muncul di antara jari-jarinya. 10 juta bayangan pedang tiba-tiba terlepas, menciptakan kekuatan dahsyat yang menyapu seluruh ekosistem di sekitarnya. Gemuruh menggelegar menggema dan berputar itu berhenti sejenak di bawah pengaruh bayangan pedang. Wang Lin dengan cepat mundur dan hendak meninggalkan ekosistem. Wanita berbaju putih itu memandang dengan tenang ke arah Wang Lin, yang dengan cepat mundur, dan menunjuk ke depan sekali lagi. Dengan ini, tangan hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Tangan itu tampak seperti terbuat dari batu giok dan tanpa ampun meraih ke arah Wang Lin. Tangan raksasa itu muncul terlalu tiba-tiba dan sangat cepat. Ia meraih Wang Lin hampir sesaat setelah muncul, dan memegang erat-erat. Pada saat yang sama, wanita itu mendekati dan melintasi sepanjang sungai. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin. Jarak antara mereka berdua kurang dari 5 kaki. Semua itu terjadi dalam sekejap, sangat cepat di luar dugaan. Tampaknya olah Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Wang Lin tidak meronta, membiarkan tangannya meraihnya. Dia menatap wanita yang mengenakan pakaian putih di hadapannya dan berkata, "Siapa kamu?" Wanita berkulit putih memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. "Selir biru, Lou Lan." Suaranya sangat menyenangkan dan membawa pesona yang aneh. Salah satu dari 8 selir kerajaan kuno. Mata Wang Lin bertanya. Wanita berbaju putih itu mengangguk lalu berjalan ke depan hingga dia berdiri kurang dari 7 inci dari Wang Lin. Sepertinya ada aroma samar yang keluar dari tubuhnya yang masuk ke hidung Wang Lin, tapi dia tidak mencium apapun. "Awalnya aku tidak ingin menyerap keilahianmu, tapi karena kamu bisa melihatku, aku tidak bisa menunggu lagi." Wanita berbaju putih itu membuka mulut tidak kurang dari 7 inci dari Wang Lin, mereka hampir bertatap muka dan dia tidak lagi kabur, sehingga terlihat jelas di mata Wang Lin. Saat Wang Lin dengan jelas melihat penampilannya, pupil matanya mengecil. Guntur bergemuruh dalam pemikirannya dan dia memikirkannya sejenak. Wajah wanita itu adalah wajah Lim Wuan. Saat Wang Lin menjadi ragu dan pikirannya terguncang, bibir wanita itu bergetar. Dia menarik napas lalu menghirupnya dengan lembut. Saat dia menarik napas, bintang dewa kuno muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Samar, secepatnya emas keluar dari bintang-bintang. Ekspresi tenang wanita itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan keserakahan. Asap emas hendak dihirup ke dalam mulut. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan kecerahan. Dunia, sebuah dunia muncul seperti angin dingin, dan kilatan cahaya datang dari tubuh Wang Lin. Cahaya hitam menyebar dari tubuhnya. Dunia angin dan hujan yang berisi Joss Flames milik Wang Lin meletus. Wanita berkulit putih itu terlalu dekat dengan Wang Lin. Saat cahaya hantu menyala, dunia angin dan hujan tiba-tiba meluas hingga 10.000 kaki. Wanita itu tidak mau didorong kembali oleh dunia angin dan hujan. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, asap emas tiba-tiba berkontraksi saat dunia angin dan hujan meluas. Tak satu pun darinya dihirup oleh wanita itu dan semuanya kembali ke bintang dewa kunonya. Ada kilatan cahaya darah yang mengerikan saat pedang darah terbang di sekitar Wang Lin. Itu menembus tangan giok yang memegang Wang Lin. Tangannya roboh dan Wang Lin melepaskan diri. Segala sesuatu yang baru saja terjadi adalah bagian dari rencana Wang Lin. Dia ingin mengetahui identitas wanita itu dan apa tujuannya. Hanya setelah mengetahui semua ini dia bisa dengan tenang menghadapinya. Lebih penting lagi, dia telah mengambil risiko ini untuk memastikan spekulasi yang dia miliki tentang wanita ini sejak pertama kali dia melihatnya. Meskipun wanita berpakaian putih mencapai jarak 10.000 kaki oleh dunia angin dan hujan, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia pemetaan tangan dan celah spasial raksasa muncul di bayangan. Retakan spasial raksasa ini tampak seperti akan mengganggu semua yang dilewatinya, dan menyerang Wang Lin. Dia juga melangkah maju. Wang Lin mencibir ketika dunia di sekitarnya menyusut hingga membentuk penghalang pelindung 100 kaki di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jari-jarinya dan dengan dingin berkata, "Jika kamu datang dengan tubuh aslimu, aku bukanlah tandingannya, tapi avatar ini tidak bisa menipu mataku." Ketika Wang Lin berbicara,
Ekspresi wanita itu berubah drastis. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat fakta bahwa dia hanyalah seorang avatar. Wanita berbaju putih mendekat sambil berkata, pasti Dao Master Blue Dream yang tenang. Cap pembalikan surga. Tangan kanan Wang Lin langsung terbanting ke bawah. Dunia dalam murid Wang Lin berubah dan dunia luar dengan cepat ikut berubah. Gemuruh menggelegar menggema dan ruang itu sendiri terbalik. Tidak ada langit atau bumi di luar angkasa, tapi pikiran Wang Lin berisi dunianya sendiri. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini seperti awan. Itu bergemuruh dan bergemuruh saat menyebar. Kemudian sebagian dari awan itu tenggelam dan menjadi bumi. Sisa awannya melayang dan membentuk langit. Langit dan bumi muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat wanita itu mendekat dengan mantranya, dengan lambaian tangan Wang Lin, bumi menjadi langit. Langit berputar dan menjadi bumi. Bahkan wanita berbaju putih pun mau tidak ikut mau bergerak. Kamu mengikutiku sepanjang jalan dan ingin membunuhku, jadi kamu pantas dibunuh. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun menekannya. Bumi yang tadinya menjadi langit runtuh. Ketika bumi turun, dunia bergetar dan tekanan yang tak terbayangkan muncul. Ekspresi wanita berbaju putih berubah. Cap pembalikan surga Dao Master Blue Dream. Dia memberikan mantra itu padamu. Wanita itu berhenti bergerak maju dan tubuhnya terbalik. Lalu tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Cahaya putih keluar dari tubuhnya untuk menahan mantra ini. Namun, Heaven Reversal Stem adalah salah satu mantra hebat Dao Master Blue Dream. Saat ini, bumi yang menjadi langit runtuh. Retakan spasial yang diciptakan oleh wanita berbaju putih segera runtuh. Cahaya putih dari tubuhnya juga hancur. Pada saat bahaya ini, dia membuka mulut dan mengeluarkan batu giok putih. Saat batu giok itu muncul, dunia bergetar dan batu giok itu tergeletak di hadapan manusia cacing, membentuk penghalang putih. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh bintang. Bumi dan langit tumpang tindih pada saat ini, menciptakan tekanan yang lebih dahsyat. Ruang angkasa itu sendiri sepertinya siap runtuh ketika sejumlah retakan besar spasial muncul. Sesaat kemudian, semuanya menghilang. Dunia yang muncul menghilang saat langit dan bumi saling tumpang tindih. Namun, aura destruktif yang diciptakannya masih tersisa. Wajah wanita itu pucat dan berniat membunuh matanya. Batu giok yang melayang di sekelilingnya membuatnya tidak dihilangkan oleh Cap pembalikan surga. Kamu hanya mengirimkan avatar proyeksi dengan budidaya penyakit hawar surga ketiga dan berani mencoba membunuhku. Jika bukan karena kamu memiliki tubuh aneh yang membuatku sulit mendeteksimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Sejak pertama kali aku memperhatikanmu, aku bertanya-tanya tentang sesuatu. Jika Anda benar-benar seorang yang menyalakan langkah ketiga, bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi begitu saja? Jika kamu memiliki tubuh asli, kenapa aku tidak bisa mencium baumu bahkan ketika kamu berada di dekat itu? Jika Anda memiliki tubuh asli, mengapa Anda membutuhkan harta karun untuk menahan stempel pembalikan surga? Wang Lin tersenyum. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk wanita berbaju putih. Inilah spekulasi yang ada di pemikirannya. Untuk memastikan kondisi ini, dia tidak melarikan diri dan malah memutuskan untuk bertarung dengan wanita berbaju putih. Jika orang ini benar-benar seorang yang melampaui langkah ketiga, bahkan jika dia menggunakan spatial bending, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika tidak, maka dia, Wang Lin, juga bukanlah seseorang yang mudah terprovokasi. Kamu hanyalah avatar tanpa proyeksi tubuh. Anda ingin menyerap keilahian, saya dan bahkan menggunakan ilusi untuk berubah menjadi orang yang saya cintai. Hanya untuk itu kamu harus mati. Wang Lin maju dan mengayunkan tangannya setelah dia berbicara. Dunia angin dan hujan tiba-tiba menyebar hingga 10.000 kaki. Jiwa pertempuran di pecahan itu terbang keluar dan menyerang wanita berbaju putih. Ekspresi wanita itu muram. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan kemampuan Wang Lin. Dia hanya bertemu Wang Lin secara tidak sengaja dan mengira dia punya rencana yang sangat mudah. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan memperhatikannya pada pertemuan pertama mereka, dan pada pertemuan kedua dia tidak akan dirugikan dalam pertempuran. Sayangnya, tubuh asli saya tidak bisa datang, kalau tidak. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun, pada saat ini, dia melihat pertempuran jiwa-jiwa di dunia angin dan hujan, dan ekspresinya berubah lagi. Ini
Ini adalah saat dia terkejut, jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan mengelilinginya. Ada aura putih susu di sekitar mereka ketika mereka memulai serangan. Gemuruh menggelegar gemilang dan wanita berbaju putih dengan cepat mundur. Tangannya dengan segel cepat terbentuk dan dia meraih ke arah leher. Cahaya hitam muncul di genggamannya dan berkedip cepat di tangan. Cahaya penghancuran roh. Ada kilatan niat membunuh di matanya dan dia mengubah tangannya. Saat cahaya hitam melesat ke arah pertempuran jiwa, dunia angin dan hujan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi dunia kecil yang tak terhitung banyaknya di sekitar setiap jiwa pertempuran untuk melawan cahaya hitam. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia. Jiwa pertempuran terpaksa mundur sebelum cahaya hitam, tapi tidak satu pun dari mereka yang rusak. Semua serangan dinegasikan oleh dunia angin dan hujan di sekitar mereka. Wanita berpakaian putih Erus mundur, dan dalam sekejap, dia mundur ribuan kaki. Wang Lin maju ke depan dan mendekati wanita berbaju putih itu. Dia memiliki batu giok yang melindunginya, jadi dia tidak takut terluka. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan lebih banyak lagi cahaya hitam berkumpul untuk membentuk pedang panjang hitam. Saat pedang ini muncul, dunia berubah warna dan suara bergelombang. Dia memandang Wang Lin dan membayangkan tangannya. Pedang panjang hitam terbang langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang panjang hitam itu tiba, tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Perisai cahaya dan bayangan." Setelah dia berbicara, semua cahaya di angkasa mulai berkumpul. Semua cahaya, termasuk cahaya bintang dan cahaya yang tidak terlihat oleh mata, berkumpul di sekitar Wang Lin seperti orang gila. Saat cahaya berkumpul, bayangan cahaya raksasa muncul. Pedang panjang hitam mendekat dan langsung menyerang dengan bayangan cahaya. Gemuruh yang mengguncang gelombang tinggi dan menyebar. Bayangan cahaya bersinar terang ketika pedang panjang hitam mengundangnya. Sementara sebagian besar bayangan cahaya runtuh, kekuatan pantulan pedang menyebabkan panjang hitam itu berputar dan menembak ke arah wanita berbaju putih. Saat wanita berbaju putih melihat perisai cahaya dan bayangan Wang Lin, pupil matanya mengecil. Dia dengan cepat mundur, tapi pedang panjang hitam itu terlalu cepat dan mendarat di penghalang di sekitar tubuhnya. Gemuruh menggelegar menggembung dan wajahnya menjadi lebih pucat. Giok yang melindunginya menjadi semakin redup. Namun semuanya belum berakhir. Tepat setelah menampilkan pedang panjang hitam, Wang Lin menyerang. Dia mengangkat tangannya dan cahaya darah yang mengerikan muncul. Pedang darah muncul di tangan, dan dia tanpa ampun dikurungnya. "Mati untukku." Saat dia meraung, cahaya darah yang mengerikan muncul di ruangan dan menciptakan niat membunuh yang mengerikan terhadap wanita berbaju putih. Ekspresinya berubah lagi saat dia dengan cemas membentuk segel dan menciptakan lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di depan tubuhnya. Namun, cahaya darah itu terlalu cepat dan langsung menembus lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya sebelum diaktifkan dengan batu giok. Raungan menggelegar menggemparkan dunia, dan ruang angkasa sendiri bergetar. Suara retakan datang dari batu giok dan retakan muncul di sana. Wanita berbaju putih itu batuk seteguk darah. Dia mundur dan tubuhnya menjadi buram dan menghilang. Melihat wanita itu batuk darah, pupil mata Wang Lin mengecil dan dia terkejut sesaat. Spekulasinya adalah bahwa dia hanyalah proyeksi avatar dan bukan fisik. Namun, jika dilihat sekarang, dia punya darah. Namun, dia sedang berjuang dan karena itu tidak punya waktu untuk berpikir. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerang dengan pedang darah. 5 esensinya berputar di matanya dan dia melihat sekelilingnya. Dia sekali lagi menemukan wanita berpakaian putih. Dia tanpa ampun diselimuti dengan pedang darah sekali lagi. "Tubuh asli, selamatkan aku." Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi sedih saat dia dengan cepat mundur. Dia mulai bernyanyi dan memutar tangannya. Batu giok dengan retakan bersinar terang. Tangan putih seperti batu giok keluar dari cahaya dan dengan lembut menunjuk ke arah Wang Lin yang mendekat. Kemunculan tangan ini membuat dunia terhenti. Apalagi cahayanya redup. Segalanya tampak seperti kertas di hadapan tangan ini. Seolah seluruh dunia digantikan oleh tangan ini. Dan segala sesuatu yang ditunjuk oleh tangan itu runtuh. Saat jari itu ditekan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan air Daois. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia tidak ragu untuk menggerakkan tangannya. Ribuan dunia angin dan hujan langsung menyatu menjadi satu dan mengelilingi tubuhnya.
Saat ini, Wang Lin menggunakan cahaya dan perisai sekali lagi. Cahaya dalam jumlah besar berkumpul dan membentuk bayangan cahaya raksasa. Tepat pada saat ini, jari telunjuk tangan seperti batu giok melompat dengan bayangan cahaya di sekitar Wang Lin. Bayangan cahaya itu bergetar dan mengeluarkan suara yang sepertinya tidak dapat ditahannya. Itu mulai runtuh. Saat benda itu runtuh, kekuatan gelombang pantulan melesat keluar dan menahan jari tersebut. Namun, jari itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menembus bayangan cahaya. Hal ini menyebabkan perisai cahaya dan bayangan hancur total. Saat ia hancur, ia mendarat di dunia angin dan hujan di sekitar tubuh Wang Lin. Dunia bergetar hebat dan jiwa-jiwa di dalamnya melolong. Aura putih susu keluar dari untuk menahan jiwa jari ini. Namun, jari itu sungguh luar biasa kuatnya. Setelah perisai cahaya dan bayangan dihancurkan, muncul alam angin dan hujan bisa hancur kapan saja. Jari itu menciptakan cekungan raksasa di dunia angin dan hujan. Saat ia semakin maju, dunia bergetar semakin hebat. Aura putih susu menolak kekuatan saat mencoba menyeimbangkan kekuatan di dalam jari. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur saat dia dengan jelas merasakan bahwa dunia angin dan hujan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat bahaya ini, matanya menunjukkan kejanggalan, dan dia mencerminkan kondisi tangan untuk membuka ruang penyimpanannya. Saat ruang penyimpanannya muncul, dunia angin dan hujan dengan cepat berkontraksi hingga berada di dalam tubuh Wang Lin. Tanpa menghalangi apapun, jari itu menekan di antara alis Wang Lin. Namun, saat mendekat, Wang Lin meraung dan tulang jari dewa kuno raksasa keluar dari ruang penyimpanan dan diblokir di depan Wang Lin. Jari telunjuk seperti batu giok menekan langsung jari dewa kuno. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan bidang bintang itu sendiri bergetar. Wang Lin batuk seteguk darah dan didorong kembali dengan tulang jari dewa kuno. Cahaya tak kasat mata menembus tulang jari dewa kuno dan menembus dada Wang Lin. Itu menembus punggung Wang Lin bersama dengan kabut darah. Jari itu tiba-tiba bergetar ketika diaktifkan dengan jari dewa kuno, seolah-olah jari itu baru saja menahan benturan yang kuat. Jari itu menjadi kabur dan hampir menghilang. Rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin melarikan diri, tetapi bukan Wang Lin. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan memasang ekspresi galak saat dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya darah berkumpul di pedang darah dan dia tanpa ampun dikurung. Pedang darah itu melintas dan mendarat di jari. Saat darah pedang itu mendekat, tangan itu terulur untuk menangkapnya. Namun, pedang darah itu langsung menembus tangan. Terdengar erangan pelan dan halus, dan tangan itu terbelah menjadi dua dan menghilang dari dunia seolah-olah tidak pernah muncul. Batu giok di depan wanita berbaju putih itu hancur menjadi debu. Wanita berkulit putih itu pucat pasi dan batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dada Wang Lin berlumuran darah dan darah mengalir ke bawah. Meski jari itu terhalang oleh perisai cahaya dan bayangan, dunia angin dan hujan, dan jari dewa kuno, jejaknya masih menembus dada Wang Lin. Jika itu adalah seorang yang berpikiran biasa, jika mereka tidak dibunuh, mereka akan terluka parah. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno dan karenanya memiliki faktor penyembuhan yang kuat. Dalam sekejap, luka Wang Lin menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Saat wanita berpakaian putih melarikan diri, Wang Lin mengumpulkan semua hartanya dan mengejarnya. Mencari riak yang tercipta saat wanita berbaju putih melarikan diri, Wang Lin bergabung dengan dunia. Dia mengejarnya dari jejak riak. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Dari yang diburu hingga yang berburu. Wanita berkulit putih melarikan diri dengan panik, sementara Wang Lin sedang mengejar. Kultivasi wanita ini aneh. Meski terlihat seperti proyeksi avatar, ia memiliki daging dan darah. Jika ini benar, maka dia benar-benar harus mati. Jika saya tidak memanfaatkan dia yang terluka parah untuk membunuh, pasti akan ada masalah di masa depan. Juga, dia pasti punya rahasianya. Mantra yang dia gunakan tenggelam dengan jelas memanggil kekuatan tubuh aslinya. Jika mantraku tidak lebih kuat saat aku berada di klan Sutra Biru, aku pasti sudah mati. Wanita ini juga lebih mengenal sistem bintang kuno daripada aku, jadi aku harus membunuh secepat mungkin. Jika dia melarikan diri ke suatu tempat yang tidak dapat kutemukan, maka semua ini akan sia-sia.
Wang Lin terus menyatu dengan dunia saat dia mengejar dan mulai memburunya. Riak bergema di antara bintang-bintang di sistem bintang kuno dan wanita berbaju putih itu terhuyung keluar. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda panik yang jarang terjadi dan dia akan berteleportasi menjauh dari tempat ini. Namun, ekspresi berubah. Dia mengatupkan giginya dan memilih untuk bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. Setelah dia pergi, muncul riak dan sosok Wang Lin melintas. Dia tidak memilih untuk muncul tapi menghilang sekali lagi. Keduanya hanya melanjutkan untuk waktu yang singkat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka telah berpapasan beberapa kali, dan jarak antar keduanya semakin pendek. Wanita itu sangat cemas ketika Wang Lin mengejarnya dari dekat, memberinya tekanan yang besar. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin, tetapi sekarang dia menjadi semakin cemas. 3 lagi dan aku akan aman, 3 lagi. Wanita berkemeja putih muncul di angkasa, wajahnya pucat. Saat dia muncul dan riak muncul di bawah kakinya agar dia bisa pergi, suara gemuruh menggema. Guntur tak berujung datang dari segala arah, membentuk pusaran dan memutarbalikkan energi asal di sini, mencegahnya pergi. Sementara ekspresinya berubah drastis, Wang Lin keluar dari mengulanginya dengan dingin. Dia bahkan tidak berbicara sambil memikirkan skema tangan. Awan muncul sekali lagi membentuk langit dan bumi. Stempel pembalikan surga. Saat dunia terbalik, langit dan bumi saling tumpang tindih dan suara bergelombang. Wanita berbaju putih itu batuk darah ketika langit dan bertumpuk. Dia dengan cepat mundur, tapi ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menembus punggungnya. Dia lemas dan pakaian putihnya menjadi merah darah. Distorsi dalam jumlah besar muncul di sekeliling dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintasi. Di dalam gambar, ada seorang wanita berlutut di tanah, dan tangan seperti batu giok terulur dari intimidasi. Itu menekan batu giok putih di antara mahkota. Hanya perlu beberapa saat hingga gambaran memutar itu runtuh, dan aura kaya susu keluar dari kepalanya. Aura ini hampir padat dan menampilkan garis emas samar. Wang Lin tidak bernyanyi dengan aura putih susu ini, itu adalah Joss Flame. Namun, Joss Flame wanita ini sangat kaya, yang mengejutkan Wang Lin. Hanya Joss Flame miliknya yang cukup untuk menyamai 30% Joss Flames di dunia angin dan hujan Wang Lin. Saat aura putih susu memenuhi tubuhnya, darah berhenti mengalir keluar dari luka yang disebabkan oleh pedang darah. Sekarang setelah pendarahannya berhenti, dia dengan cemas mundur. Saat dikelilingi oleh aura putih susu, dia mengabaikan energi asal yang terdistorsi dan menyatu dengan dunia. Jika wanita ini bisa menjadi jiwa di dunia angin dan hujanku. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Saat wanita itu pergi, dia juga menghilang hampir pada waktu yang sama dan mulai mengejarnya lagi. Di wilayah barat laut sistem bintang kuno, terdapat planet budidaya. Di dalam klan Kalajengking Iblis berada. Meski bukan klan besar, mereka terkenal karena kekejamannya. Riak bergema di luar planet dalam domain bintang klan Kalajengking Iblis. Wanita berbaju putih itu melangkah keluar dan darah mengalir di sudut mulutnya. Setelah dia muncul, dia tidak ragu untuk menyatu dengan dunia sekali lagi. Hanya 2 lagi. Setelah melakukan 2 kali ini lagi, aku akan tiba di sana, dan tidak akan ada bahaya apapun. Namun, saat dia hendak menyatu dengan dunia, cahaya darah menyala. Itu menembus dan menuju ke dahi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan terlalu cepat. Wanita itu tidak punya waktu untuk mengelak atau menyatu dengan dunia. Pada saat krisis ini, aura putih susu menyebar dan menghalangi. Itu muncul dengan pedang darah. Pedang darah menembus aura putih susu, namun lintasannya diubah, sehingga menembus bahu tempatnya. Dia mengeluarkan selimut yang tertidur dan dengan cepat mundur sambil menatap ke depan dengan kejam. Pada saat ini, Wang Lin melangkah keluar dari kegelapan dan tangan bayangannya menangkap wanita berbaju putih. Kemana kamu akan lari? Melihat bahwa dia akan ditangkap, dia menggigit bagian atas lidahnya hingga mengeluarkan darah ke arah aura putih susu. Raungan yang mengejutkan dan dampak yang menyebar luas. Akibat benturan tersebut, tubuh wanita tersebut terlempar dan terhindar dari cengkeraman Wang Lin. Dia kemudian menyerang planet budidaya di bawah. Di saat yang sama, wanita itu menjerit sedih. Di mana klan Kalajengking Iblis? Aku salah satu avatar selir biru. Cepat, hentikan orang ini. Saat suaranya menyebar, para penggarap segera memutar keluar. Dalam sekejap,
Hampir 1.000 pembudidaya terbang keluar dari planet budidaya. Saat para pembudidaya ini muncul, mereka tidak ragu untuk menyerang Wang Lin. Wanita berkulit putih itu mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Dia memandang Wang Lin dengan berbisa dan ingin bergabung dengan dunia untuk pergi sekali lagi. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dirinya melarikan diri? Dia menyamakan tangan dan tubuhnya dengan cepat berkembang menjadi tubuh dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Dia menyerbu ke depan dan berkumpul melewati semua orang saat dia melayangkan pukulan keras. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh dan seluruh bidang bintang seperti akan runtuh. Retakan spasial raksasa tiba-tiba muncul dan meluas tanpa batas waktu seolah-olah seluruh bidang bintang akan terbelah. Wanita berkulit putih yang telah menyatu dengan dunia muncul oleh celah spasial ini segera setelah lubang itu muncul. Wajahnya pucat pasi dan dia segera mundur. Saat Wang Lin menyerang ke depan, mantra dan harta sihir 1.000 penggarap itu tiba. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Cahaya berkumpul dari segala arah dan membentuk bayangan cahaya di sekelilingnya. Semua mantra dan harta karun terpantul saat jatuh ke bayangan cahaya. Wang Lin seperti raksasa ringan setinggi 10.000 kaki, dan saat dia bergerak maju, para penggarap berteriak saat mereka terkena serangan pantulan mereka sendiri. Beberapa dari tubuhnya hancur akibat serangan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan melayangkan pukulan ke wanita berbaju putih yang mundur. Planet budidaya lain dalam klan Kalajengking Iblis menyadari salinannya, dan sejumlah besar pembudidaya terbang keluar. Namun, wanita berbaju putih itu merasa yang tersisa hanyalah dirinya dan raksasa bayangan cahaya. Pukulan raksasa itu mendekat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Pada saat krisis ini, dia mengeluarkan lebih banyak aura putih susu. Saat pukulannya tiba, aura putih susu mengalir ke titik di antara kelopak mata. Sebuah tanda muncul di antara mahkota. Tanda ini berupa 3 garis yang memancarkan cahaya merah, kuning, dan biru. Saat itu muncul, sebuah kenangan yang sepertinya telah terlewatkan dalam ingatannya. Dalam ingatannya, dia berlutut di tanah dan terpilih sebagai orang suci dari klan sungai. Pada hari penerimaan, tangan seperti batu giok muncul di hadapannya. Tangannya hangat, dan ketika menyentuh kening, itu menghapus tanda klannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi salah satu avatarku. Anda akan menggunakan tubuh Anda untuk memberi makan avatar proyeksi saya untuk membantu saya menyembuhkan. Anda juga akan menjadi murid Joss Flame saya. Petik 2. Kenangan ini terlintas di benak saya, tetapi waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Saat tanda itu muncul, aura putih susu membentuk pusaran. Pusaran itu menghadapi pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema dan ruang itu sendiri bergetar. Wanita berbaju putih itu batuk darah dan dibuang. Saat dia sedang pergi, aura putih susu di sekelilingnya, memungkinkan dia untuk mendobrak semua penghalang dan menyatu dengan dunia. Tangan kanan Wang Lin terasa mati rasa dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat wanita berbaju putih menghilang, dia mengambil satu langkah dan juga menghilang. Setelah dia pergi, cahayanya menghilang, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan para penggarap klan Kalajengking Iblis yang terkejut datang terlambat. Di bagian timur sistem bintang kuno, riak menyebar saat wanita berpakaian putih yang dikelilingi aura putih susu berjalan keluar. Dia hampir seperti lampu minyak yang kosong. Setelah dia muncul, dia tidak ragu untuk mengambil langkah terakhir. Yang terakhir, begitu aku sampai di sana, aku akan diselamatkan. Namun, saat dia mengangkat kakinya, dunia bergetar dan ruang angkasa itu sendiri berguncang. Cahaya darah menembus dari segala arah dan menyerang wanita berbaju putih. Wanita berkulit putih itu bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin, yang muncul dengan ekspresi berbisa dan mengejek. Saat darah pedang itu tiba, tubuhnya sudah transparan. Tidak peduli seberapa keras pedang darah itu dicoba, itu tidak dapat melukai tubuhnya. Saat wanita berbaju putih itu hendak menghilang, dia mengucapkan kata-kata dingin ini, aku akan melepaskanmu sekarang, tapi kamu pasti akan mati lain kali. Jaga keilahianmu tetap aman, tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi. Namun, yang menjawabnya adalah jari telunjuk kanan Wang Lin dan suara yang lebih dingin. Berhenti. Setelah dia berbicara, dunia berhenti bergerak. Bahkan wanita itu, yang berubah menjadi transparan, juga berhenti. Matanya masih mempertahankan sikap dingin dan bermuara.
Segala sesuatu di dunia berhenti. Saat semuanya berhenti, Wang Lin mengambil satu langkah dan tangannya meraih ke arah wanita berpakaian putih. 5 esensi di matanya berputar dengan cepat dan sebagian darinya terlepas ke tangan kondisinya. Hal ini memungkinkan jangkauannya untuk menembus segalanya. Dia menembus riak dan menangkap tubuh transparannya. Dia kemudian menariknya keluar dari tidurnya. Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Memegang wanita berbaju putih, mantra stop menghilang. Tubuh wanita itu dengan cepat berubah dari transparan menjadi normal. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan panik. Wang Lin sudah kembali normal, dan tangannya memegang wanita berbaju putih itu. Dia mengangkat tangan kirinya untuk mencari jiwanya, tapi aura putih susu keluar. Itu bukan untuk menyerang Wang Lin, tapi untuk menghancurkan wanita berbaju putih. Tanpa waktu untuk mencari jiwa, Wang Lin semakin enggan menyerahkan jiwa. Saat aura putih susu hendak menghancurkannya, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menembus wanita itu. Dia menghancurkan jiwa asalnya sebelum aura putih susu bisa. Ini mencuri jiwa dari siklus penayangan dan mencuri Joss Flames dari selir biru. Saat wanita berbaju putih gemetar untuk terakhir kalinya dan mati total, jiwa seorang wanita muncul di dunia angin dan hujan miliknya. Joss Flame yang kuat datang dari jiwa dan diserap oleh Wang Lin. Setelah wanita berpakaian putih itu meninggal, dagingnya meleleh sehingga mengendapkan udara dalam darah. Namun, seutas benang emas terbang keluar dan mengisi kekosongan. Benang emas ini dibentuk oleh proyeksi avatar yang telah dipelihara oleh selir biru. Kini setelah wanita berbaju putih itu meninggal, benang emas itu hendak menembus mimpi dan kembali ke selir biru yang sedang memulihkan diri. Wang Lin tiba-tiba mengangkat lehernya dan menutup pedang darah ke benang emas. Namun, pedang darah yang tidak bisa dihancurkan menembus benangnya dan tidak merusaknya sama sekali. Benang emas itu sepertinya bukan milik dunia ini. Itu tidak memiliki bentuk padat dan tidak dapat dirusak oleh harta karun sama sekali. Benang emas itu terbang lebih jauh dan hampir menghilang. Tepat pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan ruang penyimpanannya terbuka tanpa kemauannya. Lalu seorang wanita keluar. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna perak. Itu adalah mayat perak. Dia berjalan keluar dari ruang penyimpanan dan melihat benang emas dengan kebingungan di matanya. Melihat benang emas yang menembus dan menghilang, dia mengangkat tangan dan dengan lembut mengulurkan tangan. Ruang bergemuruh dan waktu seakan berputar. Benang emas yang hilang muncul kembali. Ia terus berjuang tanpa efek apapun dan ditangkap oleh wanita berbaju perak. Saat benang emas mendarat di tangan wanita berbaju perak, benang itu bergetar hebat seolah tidak berani melawan. Wanita berbaju perak memandangi benang emas itu lama sekali. Masih ada kebingungan di matanya, dan dia dengan lembut meremasnya. Dengan sejumput, benang emas itu runtuh menjadi kabut emas dan memasuki lubangnya seolah-olah sedang dimakan olehnya. Wang Lin membangunkan matanya saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Dia sudah lama bertanya-tanya tentang identitasnya, tetapi hanya ada sedikit petunjuk untuk menebak dia. Namun, dari kegelisahan dan ketakutan Daoist Water saat melihatnya, Wang Lin tahu bahwa identitas mayat perak itu tidak sederhana. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi mayat yang dimurnikan oleh Cultivation Alliance? Bagaimana Cultivation Alliance mendapatkan tubuhnya? Wang Lin melihat ke mayat perak yang dikenalnya. Matanya masih dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke pemandangan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tenang bertanya, apakah kamu ingat siapa dirimu? Wanita berbaju perak diam-diam merenung sambil melihat kembali ke arah Wang Lin. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan ketenangan lembut di kepalanya. Aku hanya merasakan aura di dalam benang emas itu sangat familiar. Mata Wang Lin bersinar saat dia dengan cermat memeriksa wanita itu dan tiba-tiba berkata, mungkinkah kamu salah satu dari 8 selir kerajaan kuno? Saat dia berbicara, matanya bersinar seperti kilat saat dia menatap matanya. Setelah mendengar kata-kata itu, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat dan dia dengan lembut berkata, tidak ada ingatan. Sejak aku terbangun, aku tidak dapat mengingatnya. Ada rasa sakit di ekspresi. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik menuju ruang penyimpanan. Seolah-olah, itulah satu-satunya tempat di mana dia bisa menjaganya secara diam-diam dan tidak memikirkan dirinya sendiri.
Namun, saat dia hendak memasuki ruang spasial, dia berhenti. Ada sedikit kejelasan di matanya yang bingung. Dia ragu-ragu sebentar dan berbalik ke arah Wang Lin. Meskipun saya tidak dapat mengingat banyak hal, saya samar-samar mengetahui sesuatu. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki beberapa Joss Flames di tubuh Anda. Saya samar-samar ingat bahwa Joss Flame adalah racun. Itu adalah surgawi. Penipuan, sepertinya saya telah kehilangan segalanya karena itu. Petik 2. Retakan ruang penyimpanan menyusut dan menghilang setelah wanita berpakaian perak masuk. Namun, kata-katanya memicu gelombang besar di benak Wang Lin, dan matanya bersinar terang. Dari penguasa alam tertutup, air Daois, dan Dao Master Blue Dream, dia telah mengetahui bahwa Joss Flames adalah kunci untuk mencapai langkah ketiga dan kunci untuk memelihara esensinya. Dia perlahan-lahan sampai pada kesimpulan ini, tapi saat ini kata-kata wanita berbaju perak adalah kebalikannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Lin merasa merinding. Dia menatap ke langit dan mulai merenung. Racun, penipuan. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergabung dengan dunia. Wanita berkulit putih telah mati dan menjadi jiwa di dunia angin dan hujanku. Seharusnya tidak ada yang memperhatikanku untuk saat ini. Dengan cara ini, aku memiliki kesempatan untuk menyelesaikan esensiku. Wang Lin menikmati dunia dan perasaan ilahi menyebar. Menurut ingatan para penggarap alam luar yang saya telan, klan Guntur Pencar tidak memiliki penggarap langkah ketiga. Ada sambaran petir yang telah ada sejak awal waktu, dan itu adalah benda suci klan. Itu juga merupakan sumber yang memungkinkan klan mengendalikan Guntur. Jika aku melahap Guntur ini, itu akan membuat esensi Gunturku tumbuh. Sedangkan untuk Joss Flames, pada akhirnya, siapa di antara mereka yang mengatakan yang sebenarnya? Wang Lin menggunakan spatial bending untuk muncul di domain bintang asing. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Apakah itu benar atau salah? Saya harus sangat berhati-hati. Saya tidak pernah mengandalkan Joss Flames dalam termometer saya. Saya telah memahami Dao saya sendiri, dan bahkan esensi saya diciptakan tanpa bergantung pada apa yang disebut Joss Flames. Tubuh Wang Lin menyatu dengan dunia lagi saat dia bergerak menuju tempat klan Guntur Sebar berada. Di antara luasnya ruang dalam sistem bintang kuno, terdapat domain bintang yang dipenuhi Guntur. Disitulah letak klan Guntur Pencar yang terkenal. Dari jauh, domain bintang klan Guntur Sebar bagaikan danau Guntur raksasa. Bahkan dari jauh, seseorang dapat mendengar gemuruh Guntur abadi. Gemuruh ini sangat dahsyat, dan semua binatang buas menghindari daerah tersebut. Jika seseorang mendekat tanpa token Scatter Thunder Clan, mereka akan segera diserang. Jutaan sambaran petir yang turun sekaligus memiliki kekuatan yang mengejutkan. Inilah salah satu alasan mengapa klan Guntur Sebar bisa menjadi salah satu klan besar di sistem bintang kuno tanpa mengaktifkan langkah ketiga. Demikian pula, klan Guntur Sebar memiliki masa lalu yang gemilang. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah salah satu klan yang menempatkan harta karun di formasi alam tertutup. Ada petir abadi di dalam klan Guntur Sebar. Itu sudah ada sejak awal waktu dan muncul dari tidur. Itu bergemuruh tanpa henti, dan klan Guntur menyebar membangun sebuah kuil di sana untuk memuja petir. Lokasi kuil adalah tanah suci klan Guntur Pencar, dan dijaga dengan sangat baik, sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk mendekat. Selalu ada tetua di sana, dan meskipun mereka tidak memiliki kendali langkah ketiga, ada satu orang di Heaven's Blade kelima. Orang terkuat di bawah. Kekuasaan langkah ketiga. Bagi Wang Lin, klan Guntur Sebar seperti dinding baja. Ada banyak pihak yang kuat, dan seperti klan Tato di masa lalu, hanya satu klan saja sudah cukup untuk memicu perang kacau di alam batin. Setiap anggota klan Guntur Sebar mengolah Dao Guntur. Mereka percaya ada 6 jenis Guntur. Jika mereka bisa mengolah semuanya, mereka bisa membelah dunia dan mewarisi arti sebenarnya dari Guntur kuno. Mereka kemudian akan mendapatkan asal mula Guntur dan naik ke langkah ketiga. Namun, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang memasuki langkah ketiga. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Guntur Sebar, hanya satu orang yang mencapai langkah ketiga selama masa lalu mereka yang gemilang. Bahkan tanpa langkah ketiga, membobol klan Guntur Sebar lebih sulit daripada mendaki surga. Wang Lin dengan tenang berdiri di depan domain bintang Scatter Thunder Clan. Di hadapannya ada kilatan petir yang menderu-deru. Rasanya seperti Guntur terlambat dengan sambaran petir bergerak seperti ular perak menari.
Sekilas, hal itu dapat menggemparkan hati sebagian besar orang yang berani dan membuat mereka tidak berani mengambil satu langkah pun. Tempat ini beberapa kali lebih kuat dari danau guntur yang ditemui Wang Lin di Alhaven. Sebelum dia mendekat, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh rambut di tubuhnya ditarik oleh gaya magnet. Bahkan ruang di luar danau guntur ini dipenuhi dengan kekuatan guntur dan terkadang bisa meledak menjadi ledakan guntur. Jika itu terjadi ketika Wang Lin berada di Alhaven, bahkan setelah dia terjadi setengah naga guntur kuno dan memperoleh jiwa asal naga guntur kuno, akan sangat sulit untuk masuk. Dia mungkin harus mundur, atau guntur akan membunuh sebelum klan guntur pencar harus melakukan apapun. Namun, setelah menyerap kekuatan guntur dari patung klan guntur penyebar, buah Dao, dan kemudian melahirkan esensi gunturnya, kendali Wang Lin terhadap guntur telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia diam-diam melihat ke depan, dan setelah sekian lama, dia memasuki domain bintang klan guntur sebar. Klan guntur sebar tidak memiliki siapapun yang menjaga perimeter, karena guntur abadi adalah perlindungan terbaik. Wang Lin perlahan bergerak maju. Kedatangannya tidak menarik perhatian klan guntur sebar. Wang Lin perlahan melintasi 50 km dalam waktu sekitar 7 menit. Setiap langkah yang diambilnya, rambut di tubuhnya bergetar dan jejak guntur memasuki tubuhnya melalui setiap pori-pori. Pikirannya tenang, tanpa suka atau duka. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang mengecewakan. Tidak ada klan guntur sebar di hadapannya, hanya danau guntur yang tak terbatas itu. Di tengah danau guntur ini ada guntur abadi. Setelah menempuh jarak 50 km, dia melangkah ke danau guntur. Danau guntur menderu dan guntur memenuhi mata Wang Lin, menggantikan segalanya. Ini secara tak terduga mencapai ruangan di sekitarnya. Seperti fajar di planet budidaya. Kilatan guntur berenang melalui danau guntur dan mengelilingi Wang Lin, menciptakan getaran yang menggelegar. Kaki kiri Wang Lin berada di dalam danau guntur, dan sebagian tubuhnya juga berada di dalam. Ular perak yang jumlahnya tidak terhitung menuju kaki kirinya. Saat mereka mengelilinginya, mereka memenuhi tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan segera meledak dan jiwa asal mereka akan padam karena tidak mampu menahan guntur yang tak terlukiskan ini. Bahkan ruang penyimpanan mereka akan hancur karena guntur ini, dan semua harta di dalamnya akan kehilangan efeknya. Wang Lin menutup matanya dan tubuhnya dipenuhi guntur. Danau guntur itu seperti mulut besar yang menyalakan Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya. Gemuruh bergemuruh terus bergema sementara tubuh Wang Lin tetap tak bergerak. Dengan setengah kaki di dalam danau guntur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 15 menit berlalu. Tepat pada saat ini, gelombang besar terjadi di danau guntur besar ini dan suara gemuruh menggema. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan ada tanda guntur berkedip cepat di salah satu matanya. Hanya dalam sekejap mata, muncul ribuan kali. Setiap kali melintas, deru guntur akan menjadi lebih kuat, dan segera, semuanya digantikan oleh deru guntur. Wang Lin mengambil langkah maju dan memasuki klan guntur sebar. Saat dia masuk, danau guntur di dalam klan guntur sebar meraung keras dan sejumlah besar guntur berenang dengan gila-gilaan. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, semua guntur di bawah kakinya tampak membongkar dan kemudian memasuki tubuhnya. Wang Lin seperti guntur petir ketika guntur berkumpul di mata kondisi, menyebabkan tanda guntur menjadi semakin jelas. Dia bergerak maju ke waktu yang tidak diketahui dan memasuki bagian dalam klan guntur sebar. Guntur di sini menderu lebih kencang, dan menutupi segalanya. Di sini, bahkan ketuhanan indera pun tidak dapat menembusnya, dan penglihatan pun terkoyak. Wang Lin duduk dan mulai menopangnya karena semakin banyak guntur berkumpul di tubuhnya. Guntur berkumpul dari segala arah, dan getaran yang dahsyat mengguncang seluruh danau guntur. Aura Wang Lin perlahan memudar hingga benar-benar hilang. Meskipun dia hanya duduk di sana, jika seseorang menatap mata di hadapannya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Pada saat ini, Wang Lin telah menjadi sambaran petir dan menyatu dengan danau guntur, jadi tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia bukan bagian darinya. Setelah waktu yang lama, tanda guntur keluar dari mata kanan Wang Lin yang tertutup. Itu terlalu cepat dan langsung memasuki danau guntur. Ia dengan cepat berenang menjauh. Tanda guntur ini tampak seperti petir sambaran biasa,
tetapi saat bergerak, semua guntur di danau guntur harus memberi jalan dan membimbingnya. Hal ini memungkinkan sambaran petir ini bergerak semakin cepat. Danau guntur yang tak terbatas itu seperti cincin besar. Di bagian terdalam, tidak ada guntur, melainkan 16 planet budidaya. Dari jauh, planet budidaya ini dipenuhi dengan guntur seolah-olah terkondensasi dari sambaran petir. Mereka disusun dalam lingkaran, dan di tengahnya terdapat benua yang rusak. Benua yang rusak ini tampak seolah-olah seseorang telah memisahkannya dari satu benua yang utuh. Tepinya bergerigi dan masih ada kerikil yang mengapung di tepinya. Benua yang rusak ini benar-benar hitam tanpa kehidupan apapun. Namun, setiap anggota klan Guntur Sebar tahu bahwa benua yang rusak itu telah ada sejauh yang mereka ingat, dan itu adalah tanah suci mereka. Ada kuil yang menembus surga di benua itu. Ambaran guntur menyembul dari menabrak dan menyentuh bagian atas kuil. Itu tidak pernah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu benar-benar hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat banyak warna di dalamnya. Warna-warna ini menyatu dari guntur ini. Salah satu dari 16 planet budidaya memiliki warna kuning bumi. Di planet budidaya ini, ada banyak sekali gua. Ada puluhan ribu gua, besar dan kecil. Di dalamnya terdapat orang dewasa dari klan Guntur Sebar di dekatnya. Di klan Guntur Sebar, setelah seseorang menjadi dewasa dan mencapai tingkat budidaya tertentu, mereka meninggalkan 3 planet induk menuju ke 13 planet budidaya yang tersisa. Mereka dapat mencari guanya sendiri, mendapatkan hadiah, membuka guanya sendiri, atau bahkan mencurinya. Anggota klan boleh bertarung satu sama lain, tetapi pembunuhan tidak diperbolehkan. Jika seseorang membunuh, mereka akan dihukum berat. Tapi selama tidak ada yang meninggal, semuanya baik-baik saja. Cara pertikaian yang kejam ini memupuk generasi anggota klan. Yang lemah akan tersingkir. Pada saat ini, di planet kuning bumi ini, ada seorang pemuda berbaju hitam dengan luka berdarah di dadanya berjalan melintasi dataran dengan kepala menunduk. Tidak ada tepi bumi di hadapannya. Suasana hatinya saat ini tenggelam dengan sedikit kesedihan. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak memiliki bakat yang bagus. Saya membenci diri saya sendiri karena menjadi seorang yang kompeten. Aku benci diriku sendiri karena menjadi anggota klan Guntur Sebar. Pemuda itu di sekitar, ekspresi berubah. Suasana jantung yang menggemparkan luka-lukanya, menyebabkan dia batuk darah. Dia jatuh ke tanah dan kilat melihat petir di langit. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Saya tidak ingin menjadi seorang yang memiliki. Saya ingin menjalani kehidupan fana. Mata pemuda itu menjadi kendur, namun dia kesulitan untuk mengangkat tangan penandatanganan dan melihat jari-jarinya. Sesaat kemudian, kegelapan memenuhi matanya, dan dengan kekuatan terakhirnya, dia meraih tanda petir di antara mahkota dan tanpa ampun menariknya. Darah dan daging berceceran. Dia benar-benar merobek tanda Scatter Thunder Clan di antara mahkotanya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dengan senyuman yang mengantuk. Dia tidak dapat melihat bahwa saat matanya terpejam, petir sambaran menerobos masuk dan muncul di langit seolah-olah telah merasakan keberadaannya. Setelah jeda sebentar, ia menyerang luka di antara dahinya. Guntur tiba-tiba turun dan memasuki pemuda itu, menyebabkan gemetar. Jiwa dan vitalitasnya yang menghilang tiba-tiba berhenti dan berkontraksi dengan cepat seolah-olah mereka sedang dipenjara. Luka yang dia robek antara penanda dengan cepat sembuh, dan bahkan luka di dada pun pulih dalam waktu singkat. Tanda petir di antara mahkota telah muncul kembali dan memancarkan cahaya seperti hantu. Setelah sekian lama, pemuda itu perlahan membuka matanya. Tidak ada lagi kepengecutan dan kesedihan, mereka menggantinya dengan sikap dingin dan usia. Seolah-olah mata ini telah melihat segala sesuatu di dunia, menemukan makna hidup yang sebenarnya, dan telah bertahan selama bertahun-tahun. Aura dingin keluar dari tubuhnya saat pemuda itu berdiri. Pemuda itu terjatuh di padang rumput, dan saat ini seluruh rumputnya bungkuk seolah tak berani berdiri tegak. Tubuh ini tidak buruk. Pemuda itu duduk, menggerakkan kepalanya, dan berdiri. Sebuah penanda yang kuat bergerak di dalam tubuhnya dan energi asal berkumpul dari segala arah. Namun tubuh tetap berada pada tahap formasi inti, tidak ada peningkatan tingkat budidaya atau transformasi yang dilakukan pada tubuh. Dia adalah Wang Lin. Lebih tepatnya, itu adalah bagian dari perasaan ilahi Wang Lin yang memiliki tubuh ini.
Tubuh aslinya masih menyatu dengan danau guntur yang tak terbatas. Wang Lin tidak begitu sombong untuk berpikir dia bisa melawan seluruh klan Guntur Sebar sendirian. Klan Guntur Sebar adalah salah satu keluarga kuat di sistem bintang kuno, jadi mereka harus memiliki banyak penggarap yang kuat. Jika Wang Lin langsung menerapkannya untuk menyerap guntur abadi, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Oleh karena itu, Wang Lin sudah membuat rencana. Dia akan meresuki tubuh anggota klan Guntur Sebar untuk menyerap guntur abadi. Jika dia berpura-pura menjadi anggota Scatter Thunder Clan, tidak akan ada masalah, karena dia adalah seseorang yang mengendalikan guntur. Khususnya, dia telah merasuki tubuh seseorang yang belum mati, jadi itu sangat mudah. Wang Lin bahkan secara tidak langsung telah menyelamatkan nyawa orang ini. Setelah Wang Lin menyerap guntur abadi dan pergi, orang ini akan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bergantung pada berapa lama Wang Lin memiliki tubuh ini, orang ini akan menerima kekayaan besar. Dengan tingkat pemikiran Wang Lin, dia tidak perlu khawatir tentang periode awal penyesuaian setelah dirasuki, dan dia tidak berniat untuk benar-benar memiliki tubuh ini. Setelah mencari di memori tubuh ini, Wang Lin mengetahui bahwa orang ini bernama Yu Fei. Dia adalah anggota Scatter Thunder Clan yang sangat luar biasa. Orang tuanya telah meninggal di awal hidupnya dan dia ditinggalkan sendirian. Setelah melewati banyak kesulitan, dia telah mencapai tahap formasi inti dan mewarisi sebuah gua yang ditinggalkan orang tuanya. Gua ini berada di samping pembuluh darah roh dan dianggap sangat bagus. Namun, dengan tingkat kerusakannya, tidak mungkin dia bisa mempertahankannya dalam waktu lama. 3 hari setelah dia mewarisinya, tanah itu dicuri dan dia dipaksa keluar. Dalam 200 tahun setelah kejadian itu, budidayanya mengalami stagnasi. Jika bukan karena fisik klan Guntur Pencar, yang diberi umur lebih panjang, dia pasti sudah lama mati. Namun, 200 tahun ini sangat menyakitkan baginya. Dia telah diintimidasi oleh klannya, dan hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia baru ini berada di bawah seorang pecinta jiwa yang baru lahir, dan ini adalah tingkat fosfor yang sama dengan keterampilan yang telah mengambil guanya bertahun-tahun yang lalu. Di dalam gua ada pohon buah guntur yang ditinggalkan oleh orang tua Yu Fei untuknya. Kultivator Nas Chen Sol telah mengizinkan Yu Fei menanam buah guntur ini. Buah guntur dapat membuat tanda klan mereka menjadi lebih kuat, dan bahkan umur mereka akan meningkat. Namun, untuk membuat buahnya matang, setidaknya pada level formasi inti harus diberi makan dengan kekuatan guntur. Yu Fei tahu bahwa umur budidayanya stagnan dan hampir berakhir. Setelah ragu-ragu, dia menyalakan salah satu dari 9 buah guntur, tapi ini membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Jika bukan karena aturan bahwa sesama anggota klan tidak boleh saling membunuh, dia pasti sudah mati. Namun, dia sangat terhina, dan selain menderita luka serius, budidayanya telah disedot. Dia kemudian diusir oleh Nas Chen Sol. Yu Fei tidak memiliki banyak kenangan, dan kebanyakan darinya sangat negatif. Ada kebencian yang sangat besar, dia membenci dirinya sendiri, dia membenci klan Guntur Pencar, dia semua membenci anggota klannya, dan kepribadiannya berubah. Perasaan ilahi Wang Lin meninggalkan ingatan Yu Fei dan matanya berbinar. Buah guntur, memberdayakan tanda klan. Setelah Wang Lin datang ke sistem bintang kuno, dia telah mendorong banyak pembudidaya di sini dan memperoleh pemahaman tentang metode budidaya di sini. Sistem bintang kuno benar-benar berbeda dari alam batin. Mereka tidak mengolah domain. Sebaliknya, memikirkan seseorang mengumpulkan tanda-tanda di antara alis mereka. Tanda ini adalah warisan. Semakin kuat, semakin tinggi tingkat budidaya mereka. Wang Lin menyentuh tanda guntur di antara kelopak mata. Tanda ini dibuat oleh Wang Lin sendiri. Meskipun terlihat sama dengan tanda Scatter Thunder Clan, maknanya sangat berbeda. Tanda klan Guntur Sebar berasal dari guntur abadi. Jika guntur abadi adalah suatu makhluk, maka semua tanda adalah perpanjangan dari makhluk itu. Namun, tanda Wang Lin dibuat sendiri, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada tanda klan Guntur Sebar. Itu berada pada level yang sama dengan guntur abadi. Saya perlu mempelajari buah guntur, mengenai masalah klan Guntur Sebar, tingkat budidaya Yu Fei ini terlalu rendah, jadi dia tidak tahu banyak. Mungkin hubungannya dengan Nas Chen Sol akan mengetahui lebih banyak. Wang Lin merenung saat dia menuju lokasi gua dalam ingatannya. Budidaya ini sangat besar. Wang Lin tidak berteleportasi,
tetapi terbang di atas bumi. Perasaan ilahinya samar-samar menyebar dan dia mulai mengamati. Tidak lama kemudian, 3 sinar cahaya muncul di hadapan Wang Lin. Ada seorang pria dan 2 wanita. Pria itu mengenakan pakaian putih dan sangat tampan. Wanita kedua di belakangnya sangat cantik. Saat mereka tiba-tiba terbang dengan pedang terbang, mereka sepertinya sedang melebar. Tingkat budidaya pria itu layak, formasi inti tahap akhir. Kedua wanita itu berada pada tahap awal formasi inti. Saat pria itu sedang menjepitnya, berbunyi pada Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin terbang tanpa memandangnya, dia mengerutkan keningnya. Yu Fei, kemarilah. Wang Lin menutup telinga dan perasaan ilahi menyelimuti seluruh bumi. Dia sepertinya telah menemukan rahasia tentang planet ini saat dia bergerak maju. Ketika pria berkulit putih melihat Wang Lin masih mengabaikannya, ada kilatan rasa dingin di matanya. Dia menyalakannya dingin dan berbalik ke arah Wang Lin. Dia mengayunkan tangan dan pedang petir muncul dari tas pegangannya. Ini mengeluarkan ledakan guntur dan melesat ke arah Wang Lin. Yu Fei, kamu punya nyali untuk tidak memberi hormat setelah melihat tuan ini. Pedang panjang guntur bergemuruh keras, tetapi ketika mendekati Wang Lin, pedang itu bergetar dan berhenti di udara. Wang Lin menarik akal sehatnya dan dengan dingin menatap pria berkulit putih itu. Apakah kamu berbicara denganku? Sebuah kalimat sederhana yang bisa diucapkan siapapun. Meskipun dia tampak seperti Yu Fei, dinginnya menyelimutinya seperti badai tak terbatas yang melanda dunia. Pria berkulit putih itu bergerak maju, tetapi ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan intinya bergemuruh. Seolah-olah dia tersambar petir dan terperangkap di dunia es yang tak ada habisnya. Dia merasa seperti telah terlihat sepenuhnya dan tidak lagi memiliki rahasia apapun. Ini membuatnya takut hingga intinya berhenti bergerak. Retakan muncul di sana seolah-olah tidak bisa menahan pandangan ini, dan akan meledak. Kedua wanita di belakang pria berkulit putih awalnya memandang Wang Lin dengan mengejek dan menggoda. Namun, ketika Wang Lin berbalik dan mengucapkan kata-kata itu, mereka merasakan dunia bergetar. Awan menyebar dan langit runtuh. Sepertinya Yu Fei yang sedang tidur telah berubah menjadi binatang purba ganas yang mengeluarkan aura mengerikan. Hanya satu pemikiran darinya yang diperlukan agar mereka bisa mati. Mereka berkumpul merasakan suara gemuruh di dalam hati mereka, tetapi dunia luar benar-benar sunyi. Keheningan ini sangat aneh. Pemuda berkulit putih dan matanya menjadi lemah. Dia kemudian mengungkapkan kengerian yang tak terlukiskan. Wang Lin mengerutkan kening. Dengan tingkat keparahannya, dia benar-benar tidak mau menyebutkan junior alam luar ini. Dia menarik dan pergi. Baru setelah dia pergi dalam waktu yang lama, pemuda berbaju putih itu batuk seteguk darah. Kedua wanita di belakangnya juga terbatuk-batuk darah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di intinya, dan mulai meleleh. Wajah kedua wanita itu tercetak pasi, dan tingkat terpecahnya mereka segera turun dari formasi inti tahap awal ke pembentukan yayasan. Adapun pemuda berkulit putih, intinya juga hancur. Dia melihat kemana Wang Lin menghilang karena ketakutan dan ketegangan. Kamu, mereka saling memandang dan memikirkan waktu yang lama. Mereka bahkan tidak bisa memikirkan kebencian karena ketakutan yang masih melekat di hati mereka. Gua dari ingatan Yu Fei segera muncul di depan mata Wang Lin. Gua ini memang bagus, dan berada di sebelah pembuluh darah roh. Wang Lin juga bisa melihat ada sungai kecil di dalamnya. Sungai ini mengalir melalui urat nadi dan sangat jernih. Ada sedikit energi spiritual yang keluar dari sungai. Ada beberapa batasan yang melindungi gua, tetapi di mata Wang Lin, batasan ini terlalu lemah. Ekspresinya tenang saat dia berjalan dengan tangan di belakang punggung. Dengan satu langkah, dia sampai di luar batas. Dia bahkan tidak melakukan apapun, tetapi gerbangnya terbuka dengan sendirinya. Wang Lin masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Gemuruh menggelegar menggema dan lampu warna-warni menyala saat semua pengaktifan diaktifkan ketika Wang Lin masuk ke dalam gua. Wang Lin bahkan tidak melihat saat dia berjalan melewati kegaduhan itu. Ada seorang lelaki tua berbaju hijau duduk 100 kaki darinya. Mata terbuka lebar saat dia menatap Wang Lin yang masuk, benar-benar tercengang. Muridnya mengungkapkan teror yang mengerikan. Bersambung.